Part 2 Bintang Purba, bersama suara serak, novel fiksi bela diri berlanjut. Di luar paviliun seni bela diri. Setelah memotong cakar Wang Yuan dengan pedang dan menghancurkan kultivasi Wang Yuan, Ye Shen menggerakkan pedang baja halus di tangannya. Berdengung. Dengan sedikit getaran ki sejati, butiran darah pada pedang baja halus segera terbang ke tanah, dan permukaan pedang menjadi halus dan cerah kembali. Dengan desir, Ye Shen memasukkan kembali pedang ke sarungnya, lalu menatap Wang Yuan yang tidak sadarkan diri di tanah, wajahnya tenang. Jika Wang Yuan tidak ingin membunuhnya dengan setiap gerakan, dia tidak akan melakukan hal yang begitu kejam. Wang Yuan, yang biasanya kejam dan kejam, berakhir seperti ini. Itu benar-benar memenuhi 4 kata kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Ekspresi Ye Shen tenang dan acuh tak acuh, dan semua murid nominal yang menonton benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa Wang Yuan, yang begitu tinggi dan perkasa di masa lalu, akan dikalahkan begitu cepat, dan begitu menyedihkan. Kedua tangannya terputus, dan lautan ki tertusuk. Wang Yuan ini, tidak ada kemungkinan untuk berkultivasi, tidak ada modal untuk kesombongan. Memikirkan klaim Wang Yuan sebelumnya untuk menghancurkan Ye Shen, dan kemudian melihat Wang Yuan tergeletak di tanah seperti gugup mati, dampak kuat dari pemandangan itu bahkan menyebabkan keheningan sesaat di luar paviliun seni bela diri. Kemudian, teriakan dan diskusi yang luar biasa menyapu seluruh kerumunan dalam sekejap. Wang Yuan kalah, benar-benar kalah. Ye Shen, dia benar-benar mengalahkan Wang Yuan, yang berada di level keempat energi sejati. Ilmu pedangnya sangat cepat, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pedang secepat itu seperti kilatan petir di kehampaan. Ilmu pedang macam apa ini? Di antara murid-murid nominal kita, seorang pria kuat baru telah lahir, seorang pria kuat yang lebih kuat dari Wang Yuan. Itu dia, Ye Shen. Ketika para murid nominal melihat Ye Shen lagi, mereka tidak bisa menahan sedikit pun rasa kagum di mata mereka. Ini adalah rasa kagum dari yang kuat. Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Shen saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya dan telah menjadi sangat kuat. Kau, pada saat ini, Ma Jiu yang berdiri di samping melihat Wang Yuan lumpuh dan pingsan di tanah. Ketika dia melihat Ye Shen lagi, dia sangat takut sehingga tangannya gemetar, dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Bahkan Ye Shen hanya meliriknya, dan dia sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Shen mengabaikan Ma Jiu dan berbalik untuk berjalan ke paviliun seni bela diri. Penatua, di lantai 2 paviliun seni bela diri, Ye Shen kembali ke Penatua yang menjaga paviliun. Sebelumnya, Penatua yang menjaga paviliun memintanya untuk berlatih teknik pedang badai, tetapi dia diganggu oleh Wang Yuan ketika dia akan berlatih. Sekarang masalah Wang Yuan telah terpecahkan, dia pasti perlu kembali lagi karena sopan santun. Aku melihat apa yang terjadi tadi, dan kamu melakukan hal yang benar. Untuk menghadapi orang yang begitu kejam, kamu harus menyelesaikannya sepenuhnya untuk menghilangkan masalah di masa mendatang. Ye Shen, ilmu pedangmu juga membuka mataku. Sepertinya aku salah sebelumnya. Tetua yang menjaga paviliun melambaikan tangannya dengan sedikit malu dan berkata kepada Ye Shen sambil tersenyum. Tetua, Anda terlalu sopan. Ye Shen menggelengkan kepalanya. Saya baru berlatih 1 set seni bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Ada banyak orang di sekte King Yun yang lebih kuat dari saya. Saya perlu berlatih lebih keras. Jangan sombong saat menang, dan jangan berkecil hati saat kalah. Melihat ekspresi tulus Ye Shen, tetua yang menjaga paviliun lebih menghargai Ye Shen. Jarang baginya untuk menegur Ye Shen, Ye Shen, Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Pemahaman Anda tentang jalan pedang adalah yang tertinggi yang pernah saya lihat di area murid nominal selama bertahun-tahun ini. Namun, memang membuang-buang waktu untuk tinggal di sini sebagai murid nominal. Anda harus mengikuti ujian masuk lebih dari 4 bulan dan berusaha untuk memasuki sekte luar. Selama kamu menjadi murid resmi sekte King Yun, lingkungannya akan sangat berbeda dari lingkungan murid nominal. Saat itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk memperoleh tidak hanya latihan tingkat kuning tingkat atas, tetapi juga latihan tingkat misterius. Dengan latihan yang lebih maju, kamu mungkin dapat memengaruhi tingkat yang lebih tinggi dari alam energi sejati, atau bahkan alam laut spiritual. Setelah mendengarkan kata-kata tetua yang menjaga paviliun, Ye Shen mengangguk dengan serius.
Meskipun dia mengalahkan Wang Yuan, dia sama sekali tidak akan berpuas diri. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat keempat kultivasi Qi, dan seni bela diri terkuat yang dia latih saat ini hanyalah satu set seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning teknik pedang badai hujan. Bahkan jika dia sudah sangat baik di antara murid nominal, dia masih jauh di belakang orang-orang kuat di antara murid resmi Sekte Qingyun. Ye Sen masih ingat berbagai rumor tentang seni bela diri di dalam dan di luar sekte yang pernah dia dengar di alun-alun gerbang gunung. Saudara Xiaolong, murid pertama dari sekte dalam Sekte Qingyun yang telah memasuki alam laut spiritual, dan saudari Jiang Yao, jenius pertama dari 36 sekte di wilayah timur, yang potretnya telah dilihatnya, keduanya adalah tujuannya untuk mengejar ketinggalan. Menjadi master seni bela diri yang kuat, terbang di langit dan bersembunyi di tanah seperti orang-orang kuat di alam laut spiritual, dan bepergian ke seluruh kerajaan Tianfeng dan bahkan benua liar, akan membuat perjalanannya ke dunia baru ini berharga. Terima kasih atas ajaranmu, tetua. Aku akan berusaha keras untuk memasuki sekte luar. Ye Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat bahwa Ye Sen telah mendengarkan kata-katanya, tetua yang menjaga paviliun mengangguk dengan puas, baiklah. Aku juga telah melihat teknik pedang badai, kamu tidak perlu menunjukkannya kepadaku lagi. Kamu pergi dan berlatihlah. Setelah kamu berlatih seni bela diri teknik pedang badai, aku akan memperkenalkanmu pada satu set seni bela diri baru. Terima kasih, tetua. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah berpamitan dengan tetua yang menjaga paviliun, Ye Sen berjalan keluar dari paviliun seni bela diri. Pada saat ini, sebagian besar murid nominal yang menonton di luar paviliun seni bela diri belum bubar. Ketika Ye Sen berjalan melewati kerumunan, para murid nominal dengan sadar memberi jalan kepadanya, dan banyak orang bahkan berteriak kepadanya dengan hormat, kakak senior Ye Sen. Kakak senior Ye Sen. Disebut kakak senior adalah perlakuan yang belum pernah dinikmati Ye Sen sebelumnya. Dia melirik Wang Yuan dan Ma Jiu yang pingsan di tanah, lalu tersenyum dan mengangguk kepada para murid nominal yang menatapnya dengan hormat, dan kemudian Ye Sen meninggalkan paviliun seni bela diri. Dalam beberapa hari berikutnya, ketika berita tentang kekalahan Ye Sen atas Wang Yuan menyebar di area para murid nominal, Ye Sen dengan jelas merasakan perbedaan keadaan yang disebabkan oleh peningkatan kekuatannya. Halaman kecil yang dulunya sepi sekarang memiliki banyak murid nominal yang berkunjung setiap hari. Pertama, para murid nominal yang digunakan sebagai karung pasir manusia oleh Wang Yuan datang untuk mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Setelah Wang Yuan dihapuskan, mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan diganggu oleh Wang Yuan setiap hari, dan tentu saja mereka sangat berterima kasih kepada Ye Sen. Kemudian, para murid nominal yang telah menindas Ye Sen di masa lalu datang untuk meminta maaf satu demi satu. Pada akhirnya, di antara para murid nominal, bahkan ada banyak murid perempuan cantik dari Sekte Qingyun yang menemukan berbagai kesempatan untuk mengungkapkan cinta mereka kepada Ye Sen. Beberapa murid perempuan dengan kepribadian yang panas bahkan berlari langsung ke halaman Ye Sen dan tidak mau pergi, yang membuat Ye Sen tersenyum pahit. 3 hari kemudian, Ye Sen menutup gerbang halaman, berhenti menerima tamu, dan kembali berlatih keras. 7 hari lagi berlalu dalam latihan keras ini. Pada hari ini, Ye Sen, yang baru saja selesai berlatih, menyingkirkan pedang baja halusnya dan melihat keluar halaman. Akhir-akhir ini, Ki sejatiku menjadi semakin kuat, dan tingkat keempat Ki sejati sudah sangat stabil. Aku juga telah berlatih teknik pemurnian denyut nadi dari tingkat pertama bab Gang Yuan hingga langkah terakhir dari cakra ke-18 dari 33 cakra. Hanya masalah waktu untuk menyelesaikan semua cakra. Tetapi aku masih belum bisa memahami gaya ketiga dari teknik pedang badai hujan ini, badai hujan di seluruh langit. Ye Sen menggelengkan kepalanya. Gaya ketiga dari teknik pedang badai hujan di seluruh langit, lebih sulit dipahami daripada dua gaya pertama, badai hujan turun dan badai hujan memancar. Bahkan jika Ye Sen telah memasuki ranah pedang bergerak sesuai keinginannya, dia tidak dapat mencapai level dalam jarak 10 kaki, langit dan tanah dipenuhi hujan pedang yang dibutuhkan oleh gaya ketiga. Ye Sen bahkan merasa bahwa untuk mencapai level itu, dia harus memahami setidaknya sedikit niat pedang. Niat pedang adalah ranah ilmu pedang yang lebih mendalam daripada pedang bergerak sesuai keinginan hati. Banyak orang kuat di alam laut roh tidak dapat melakukannya. Sulit dipercaya bahwa persyaratan seperti itu akan muncul dalam buku panduan pedang Storm Sword yang belum lengkap. Mungkin, karena buku panduan pedang ini belum lengkap,
gerakan ketiga menjadi lebih sulit dipahami. Sepertinya jika kamu ingin memahami gerakan pedang ini, kamu harus keluar. Dikabarkan bahwa gerakan pedang berevolusi dari alam. Jika kamu hanya berlatih keras di balik pintu tertutup, kamu mungkin tidak akan pernah memahami gerakan ketiga ini. Ye Shen telah mendengar bahwa banyak orang kuat berlatih seni bela diri dengan pergi ke alam dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri melalui tekanan pertempuran yang sebenarnya. Hanya pertempuran yang sebenarnya yang benar-benar dapat mengubah pikiran menjadi kekuatan tempur. Masih ada lebih dari 4 bulan sebelum ujian masuk Sekte Qingyun. Dalam 4 bulan ini, aku akan pergi ke Gunung 10.000 Binatang untuk berlatih. Ye Shen membuat keputusan. Gunung 10.000 Binatang adalah gunung besar yang berjarak lebih dari 200 mil dari Sekte Qingyun. Gunung ini membentang ribuan mil dan merupakan gunung terbesar di wilayah timur negara Tianfeng. Karena ada banyak monster di gunung itu, maka gunung itu diberi nama Gunung Wanshou. 36 sekte di wilayah timur kerajaan Tianfeng semuanya dibangun di sekitar Gunung Wanshou. Para murid sering pergi ke Gunung Wanshou untuk memburu monster dan mengasah kemampuan tempur mereka. Monster di Gunung Wanshou dibagi menjadi level 1 hingga 12 menurut kekuatan mereka, yang hanya sesuai dengan level pertama hingga ke-12 dari alam ki manusia. Monster dengan level yang sama jauh lebih kuat daripada manusia dalam hal kekuatan tempur, tetapi manusia sedikit lebih baik dalam hal kebijaksanaan. Jadi secara umum, monster level pertama dan praktisi alam ki level pertama dapat bertarung secara seimbang. Konon di kedalaman Gunung Wanshou, ada monster besar yang melampaui monster tingkat 12. Monster besar itu tidak hanya memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan jika mereka bertarung dengan orang kuat alam laut roh manusia, mereka tetap tidak akan kalah. Untuk keberadaan seperti itu, murid alam ki seperti Ye Shen tidak berani memprovokasi mereka. Murid alam ki umumnya memburu monster di area luar Gunung Wanshou. Setelah memutuskan untuk pergi ke Gunung 10.000 Binatang untuk mengasah pengalaman tempurnya dan mencoba memahami gaya ketiga teknik pedang badai, Ye Shen mulai bersiap untuk memasuki gunung. Setelah 2 hari persiapan, ia secara resmi berangkat dan menuju Gunung 10.000 Binatang. Kota Wonyu, sebuah kota kecil di kaki gunung di sisi selatan Gunung 10.000 Binatang. Karena dekat dengan area monster level rendah Gunung 10.000 Binatang, para murid dari beberapa sekte besar di sisi selatan Gunung 10.000 Binatang akan berkumpul di sini terlebih dahulu sebelum memasuki Gunung 10.000 Binatang. Setelah meninggalkan Sekte Qingyun, Ye Shen menghabiskan sebagian besar hari untuk akhirnya tiba di kota Wonyu. Ramuan berharga rumput manik-manik biru berdaun ungu yang dikumpulkan dari Gunung Wanshu dijual dengan harga murah 800 tael perak per tanaman. Bulu monster level ketiga macan tutul bergigi 1 berbintik emas dijual dengan harga 3.000 tael perak per potong. Datang dan lihatlah. Peta area pegunungan luar Gunung Wanshu adalah hal yang wajib dimiliki untuk memasuki gunung. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Begitu Ye Shen memasuki kota Wonyu, dia melihat bahwa jalan-jalan kota itu dipenuhi dengan kios-kios. Pejalan kaki yang datang dan pergi memilih-milih di depan setiap kios, berjalan dan berhenti, dan suara-suara pedagang asongan dan tawar-menawar membuat seluruh kota ramai. Di samping jalan, terdapat berbagai restoran, kedai teh, toko besi dan toko obat, dan bahkan sebuah bangunan kecil yang disebut Menara Huayue. Banyak wanita cantik dengan payudara setengah terbuka berdiri di pintu, melambaikan sapu tangan wangi untuk menarik pelanggan. Betapa sekulernya kota ini, betapa dunia seni bela diri ini. Berjalan di jalanan kota Wonyu, Ye Shen menemukan bahwa 90% orang yang datang dan pergi di kota itu adalah praktisi seni bela diri. 36. Sekte di wilayah timur negara Tianfeng menempati lahan yang luas di keempat sisi Gunung Wanshu. Kecuali Sekte Taixuan yang menduduki peringkat pertama, yang menempati lahan yang luas di sebelah barat Gunung Wanshu, 35 sekte lainnya tersebar di timur, selatan, dan utara. Ada 9 sekte yang terletak di selatan Gunung Wanshu, dan Sekte Qingyun tempat Ye Shen berada adalah salah satu dari 9 sekte utama di selatan. Karena kota Wonyu dekat dengan area monster di selatan Gunung Wanshu, para praktisi yang datang dan pergi di kota itu sebagian besar adalah murid dari 9 sekte utama di selatan. Di antara mereka, para praktisi di tingkat ketiga hingga ke-6 ki sejati adalah yang paling banyak. Murid Sekte Tianluo.
Murid Sekte Tiegang. Murid Sekte Wandao. Banyak praktisi mengenakan kostum sekte, dan Ye Sen dapat mengetahui asal-usul mereka. Setelah menemukan restoran di kota, makan anggur, dan beristirahat sejenak, Ye Sen langsung menuju lembah Woniu di utara kota. Sebelum datang ke Gunung Wanshu, Ye Sen telah menanyakannya. Lembah Woniu di kota Woniu merupakan tempat berkumpulnya kelompok-kelompok untuk memasuki Gunung Wanshu. Ada banyak monster di Gunung Wanshu, yang sangat berbahaya. Mereka yang terampil dan berani akan pergi ke Gunung Wanshu sendirian, sementara lebih banyak orang memilih untuk pergi ke gunung secara berkelompok. Bagaimanapun, banyak pengikut dari berbagai sekte meninggal di Gunung Wanshu dalam beberapa tahun terakhir. Jauh lebih aman untuk pergi ke gunung secara berkelompok dan saling menjaga. Ini adalah pertama kalinya Ye Sen ke Gunung Wanshu, jadi dia berencana untuk pergi ke lembah Woniu untuk menemukan tim yang cocok untuk pergi ke gunung bersama-sama, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan bertindak sendiri setelah mengenal Gunung Wanshu. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengan Ye Sen, sehingga sosok murid dari berbagai sekte dapat terlihat di jalan menuju lembah Woniu. Raungan, raungan. Ye Sen sedang berjalan, dan tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang ganas di belakangnya, diikuti oleh suara cepat kaki binatang yang menghentak tanah dari jauh di belakang. Jelas, sekelompok binatang buas sedang berlari kencang. Mendengar gerakan itu, para murid sekte di jalan bergegas memberi jalan. Ye Sen juga minggir dan melihat ke belakang. Beberapa lusin meter di belakang, sekelompok orang menunggangi binatang buas aneh. Pemimpin kelompok itu adalah seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun berpakaian putih. Anak laki-laki itu mengenakan pakaian yang indah dan memiliki penampilan yang tampan, tetapi tahi lalat merah di antara alisnya membuatnya tampak sedikit ganas. Yang menarik perhatian Ye Sen adalah tunggangan anak laki-laki berpakaian putih itu. Ini adalah binatang buas aneh berbentuk singa yang panjangnya lebih dari 4 meter. Rambut binatang buas aneh ini semerah api. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sedang berlari. Keempat cakarnya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Setiap kali ia berlari dan menginjak tanah, ia langsung menggores tanah hingga berlubang besar. Sungguh binatang yang agung. Hanya dengan melihat binatang aneh berbentuk singa ini, Ye Sen dapat merasakan kekuatan binatang ini. Dengan tingkat keempat ki sejatinya, bahkan jika ia berlatih teknik pedang badai hujan, ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan binatang ini. Binatang iblis tingkat 8, binatang singa berapi, orang ini adalah Zhou Hai dari Sekte Tianluo. Seorang anak laki-laki pendek di sebelah Ye Sen mengenali asal-usul anak laki-laki berbaju putih dan tunggangannya, lalu berseru. Binatang iblis tingkat 8, itu setara dengan kekuatan seorang master manusia tingkat 8 ki sejati. Ia dapat menjadikan binatang iblis tingkat 8 dengan sukarela menjadi tunggangan. Mungkinkah orang ini adalah master di atas tingkat 8 ki sejati? Ye Sen menatap anak laki-laki berbaju putih dan binatang singa berapi yang ia duduki, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada anak laki-laki pendek di sebelahnya. Sekte Tianluo adalah sekte tingkat 7 yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari sekte tingkat 8 Sekte Qingyun tempat Ye Sen berada. Sekte ini menempati peringkat pertama di antara 9 sekte besar di selatan Gunung Wanshu. Ye Sen pernah mendengarnya. Namun, dia tidak tahu banyak tentang murid-murid Sekte Tianluo. Ketika bocah pendek itu mendengar pertanyaan Ye Sen, dia menjawab, Zhou Hai ini tidak berada di tingkat ke-8 ki sejati atau lebih tinggi. Kultivasinya adalah tingkat ke-7 ki sejati. Tingkat ke-7 ki sejati. Bagaimana dia bisa membuat binatang iblis tingkat 8 dengan sukarela menjadi tunggangan? Ye Sen bahkan lebih bingung. Melihat ekspresi Ye Sen, bocah pendek itu menjelaskan, meskipun Zhou Hai berada di tingkat ke-7 ki sejati, ayahnya Zhou Yuntian adalah seorang tetua Sekte Tianluo dan ahli alam laut spiritual tingkat menengah yang terkenal. Saya mendengar bahwa tetua Zhou Yuntian sangat mencintai Zhou Hai. Binatang singa api ini ditangkap dan dijinakkan olehnya secara pribadi dan diberikan kepada Zhou Hai. Setiap kali Zhou Hai datang ke Gunung Wanshu untuk berburu, dia menunggangi binatang singa berapi-api. Pemandangan seperti ini tidak akan pernah terlupakan setelah melihatnya sekali. Begitulah, setelah mendengar penjelasan anak laki-laki pendek itu, Ye Sen pun mengerti. Sementara mereka berbicara,
Anak laki-laki berpakaian putih Zhou Hai menunggangi binatang singa berapi-api dan membawa 7 atau 8 murid sekte Tianluo yang juga menunggangi binatang buas aneh. Mereka melesat lewat dan berlari menuju Gunung Wanshu di utara kota. Jelas, mereka pergi ke Gunung Wanshu untuk berburu. Baru setelah kawanan binatang buas aneh itu tidak terlihat lagi, kerumunan itu melanjutkan perjalanan mereka. Bertemu dengan binatang singa berapi-api hanyalah sebuah episode kecil. Kemudian, Ye Shen bertemu dengan beberapa gelombang tim bersepeda yang menuju ke Gunung 10.000 binatang buas. Tim-tim ini menunggangi monster yang kuat atau dipimpin oleh orang-orang kuat di tingkat Qi ke-8 atau ke-9. Ketika mereka hendak mencapai lembah Woniu, seekor burung ungu besar yang panjangnya lebih dari 10 meter terbang lewat di langit. Di punggung burung ungu itu, terlihat sosok hitam sedang duduk bersila. Menurut pembicaraan para murid sekte, sosok hitam di punggung burung ungu besar itu setidaknya telah mencapai tingkat ke-11 Qi, dan kemungkinan besar dia adalah seorang ahli tingkat ke-12 Qi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam laut roh dan memiliki kekuatan magis untuk terbang ke langit dan bersembunyi di dalam tanah. Sepanjang jalan, Ye Shen menyadari luasnya dunia seni bela diri. Dia baru saja keluar dari sekte Qingyun, dan dia telah melihat para murid sekte lain, dan bahkan monster kuat seperti binatang singa berapi dan burung ungu besar. Jika Anda melihat seluruh gunung 10.000 binatang, seluruh 36 sekte di wilayah timur, dan bahkan seluruh negara Tianfeng, masih banyak orang kuat dan binatang kuat yang belum dia lihat. Saya masih memiliki jalan panjang dalam jalur kultivasi saya. Tingkat keempat Qi masih jauh dari cukup. Dalam perjalanan ke gunung 10.000 binatang ini, aku harus meningkatkan kekuatanku. Ye Shen berpikir sambil berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya dia melihat lembah Woniu di depannya. Lembah Woniu adalah lembah yang sangat besar, ramai dengan orang-orang, bahkan lebih ramai dari kota Woniu. Ada lingkaran-lingkaran kecil yang berkumpul di lembah tersebut. Setiap lingkaran kecil memiliki 7 atau 8 orang, dan sebanyak 20 atau 30 orang. Jumlah lingkaran kecil seperti itu tidak kurang dari 30, dan semakin banyak orang memasuki lembah, jumlah lingkaran kecil terus bertambah. Setelah memasuki beberapa lingkaran kecil dan melihat-lihat, Ye Shen mengangguk, informasi yang aku tanyakan sebelumnya benar. Lembah Woniu ini memang tempat yang bagus untuk pergi ke pegunungan untuk membentuk tim. Di setiap lingkaran kecil ini, ada orang-orang dari organisasi. Orang-orang dari organisasi ini akan mengajukan berbagai persyaratan pembentukan tim. Jika ada yang memenuhinya, mereka akan dibiarkan membentuk tim. Setelah tim selesai, kelompok kecil orang ini akan berangkat bersama ke Gunung Wanshu. Sebagian besar tim ini terdiri dari orang-orang dengan alam yang sama dari sekte yang sama. Lagi pula, lebih meyakinkan untuk pergi ke gunung dengan sekte yang sama. Dengan alam yang sama, lebih mudah untuk mendistribusikan manfaat. Ye Shen juga berencana untuk menemukan tim dari sekte Qingyun dan bergabung dengannya. Setelah mencari di lembah Woniu, Ye Shen akhirnya berhenti di sebuah lingkaran. Di lingkaran ini, ada lebih dari selusin orang, semuanya mengenakan pakaian murid sekte Qingyun. Itu jelas merupakan lingkaran pembentukan tim sekte Qingyun. Saat ini, 2 orang sedang bertarung di tengah lingkaran, salah satunya menggunakan pedang dan yang lainnya menggunakan pisau. Di bagian paling dalam lingkaran, berdiri seorang gadis jangkung berusia 16 atau 17 tahun. Gadis itu memiliki pipi yang cantik dan kaki yang panjang dan lurus. Dia mengenakan setelan hijau dan baju besi kulit merah menyala di bagian luar. Di balik baju besi kulit itu ada dada yang tinggi dan menonjol, dan sosoknya menggoda. Di samping gadis jangkung itu berdiri seorang anak laki-laki yang kekar dan kuat. Mereka berdua menatap 2 orang yang sedang bertarung di lapangan. Bang! Ye Shen baru saja berjalan ke dalam lingkaran ketika anak laki-laki pedang di lapangan itu menamparkan pedangnya. Sebuah kekuatan besar langsung menjatuhkan anak laki-laki pisau itu. Anak laki-laki pisau itu jatuh ke tanah dengan suara keras, membuat suara teredam yang berat. Dia hanya berada di tingkat keempat Qi sejati. Dia tidak bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan. Dia juga ingin bergabung dengan tim kita. Dia terlalu sombong. Dia lebih buruk dari tingkat kelima Qi sejati di depannya. Anak laki-laki pedang itu menatap anak laki-laki pisau yang jatuh ke tanah dan mendengus dingin. Zhou Mo, gadis jangkung itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata anak laki-laki pedang itu dan menghentikannya untuk melanjutkan. Kakak Jing,
Ketika kita memilih rekan satu tim, kita tidak dapat menemukan mereka yang menyeret kita ke bawah. Anak laki-laki pedang itu tampaknya takut pada gadis jangkung itu. Dia bergumam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hongmen, bantu dia berdiri. Gadis jangkung itu memberi instruksi kepada anak laki-laki kekar di sebelahnya, dan anak laki-laki kekar itu berjalan mendekat dan membantu anak laki-laki bersenjata pisau itu berdiri. Melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, gadis jangkung itu tersenyum dan berkata, kami bertiga akan pergi ke Gunung Wanshu untuk berburu monster. Kami perlu mencari 2 rekan setim lagi. Kami bertiga semuanya berada di tingkat kelima Ki sejati, dan monster yang akan kami buru juga berada di antara tingkat kelima dan keenam. Siapapun yang berencana untuk bekerja sama untuk berburu monster tingkat kelima dan keenam dapat mencoba bergabung dengan kami. Satu-satunya persyaratan kami adalah Anda tidak boleh kalah dari Zhou Mo dalam 10 gerakan. Akhirnya, gadis jangkung itu menunjuk ke arah anak laki-laki yang memegang pedang dan berkata. Anak laki-laki yang memegang pedang Zhou Mo melihat ke arah kerumunan dan mengangkat alisnya, siapa lagi yang ingin menantang. Saat kerumunan itu berbicara, seorang anak laki-laki lain berjalan ke dalam lingkaran dan mulai menantang Zhou Mo. Tingkat kelima Ki sejati. Tampaknya beberapa orang ini adalah murid luar formal dari Sekte Qingyun. Ye Shen melihat ke arah 3 gadis jangkung di lapangan. Dia adalah murid nominal Sekte Qingyun, tetapi dia belum pernah berurusan dengan murid luar formal sebelumnya. Hanya ada 4 tim Sekte Qingyun di lembah Wonyu sekarang, 2 diantaranya adalah tim Ki level 2 dan 3, bersiap untuk memburu monster level 2 dan 3, dan 1 adalah tim Ki level 7. Hanya tim Ki level 5 ini yang lebih cocok untukku. Ye Shen berada di alam Ki level 4, dan dengan teknik pedang hujan badai yang kuat yang telah dikuasainya, kekuatan tempurnya tidak lebih buruk daripada banyak murid Ki level 5, dan bahkan lebih kuat. Memburu monster level 2 dan 3 jelas tidak membantunya mempertajam pengalaman tempurnya. Tim Ki level 7 agak terlalu tinggi untuknya saat ini. Sepertinya hanya tim ini yang cocok untukku. Kalahkan Zhou Mo ini dalam 10 gerakan. Kalau begitu cobalah. Ye Shen baru saja membuat keputusan ketika pertempuran baru di lapangan membuahkan hasil. Pedang di tangan Zhou Mo bersinar dengan cahaya dingin, dan langsung bersandar di leher penantang baru, dengan kecepatan pedang yang sangat cepat. Hei, teknik pedang ini. Melihat gerakan pedang terakhir Zhou Mo, Ye Shen menyipitkan matanya sedikit. Ini sebenarnya sama dengan teknik pedang badai milikku, teknik ini juga menggunakan metode pedang cepat. Sepertinya tantangan ini harus dicoba lebih jauh. Di lapangan, setelah memukul mundur pelamar lain, momentum Zhou Mo menjadi semakin kuat. Dia memutar pedang dingin dan menatap orang-orang di lingkaran, siapa lagi yang ingin mencoba. Setelah mengalahkan beberapa pelamar di tingkat keempat dan kelima Ki sejati, semua orang di lingkaran melihat bahwa kekuatan Zhou Mo juga harus berada di peringkat teratas di antara mereka yang berada di tingkat kelima Ki sejati. Dia telah berlatih setidaknya 2 seni bela diri serangan tingkat menengah tingkat kuning yang kuat hingga sempurna. Selusin pelamar di lingkaran juga berada di tingkat keempat dan kelima Ki sejati. Umumnya sulit bagi level ini untuk menguasai seni bela diri tingkat kuning tingkat atas, dan kebanyakan dari mereka berlatih seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning tingkat bawah. Ketika celah di ranah Ki sejati tidak besar, penguasaan seni bela diri sangat penting. Setelah menonton pertarungan Zhou Mo beberapa kali, para pelamar ini tidak begitu yakin bahwa mereka dapat menekan Zhou Mo dalam seni bela diri. Untuk sementara waktu, tidak seorang pun di antara selusin pelamar yang menantangnya. Tidak berani menantang. Zhou Mo menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah gadis jangkung itu, dan berkata, Kakak Jing, sepertinya tidak ada seorang pun di kelompok ini yang bisa menjadi rekan setim kita. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya, aku akan menantang. Ye Shen memisahkan kerumunan dan berjalan ke tengah lingkaran. Seseorang datang untuk menantang. Pada saat ini, Zhou Mo mengalahkan beberapa orang berturut-turut. Itu adalah saat yang sangat penting. Akan menjadi kerugian untuk menantang pada saat ini, jadi mereka tidak bergerak dengan mudah. Tanda tanya. Namun, tanpa diduga, seseorang maju untuk menantang begitu cepat. Semua orang di lingkaran itu menatap Ye Shen. Ketika mereka melihat pakaian murid nominal Sekte Qingyun pada Ye Shen, mata mereka sedikit aneh. Zhou Mo, yang berbalik, juga memperhatikan pakaian Ye Shen.
Dia berkata dengan tidak sabar, seorang murid nominal. Kamu berani menantangku di tingkat keempat Ki. Beberapa murid nominal tadi semuanya telah kuhadapi dalam 3 gerakan. Bahkan murid luar formal di tingkat kelima Ki tidak dapat menghentikanku selama 10 gerakan. Apakah kamu yakin ingin mencoba? Ye Sen tersenyum, tidak ada aturan bahwa murid nominal tidak boleh mencoba, kan? Gadis jangkung di sebelahnya melihat ekspresi tenang Ye Sen dan hatinya tergerak. Dia jarang melihat sikap percaya diri seperti itu pada murid Ki tingkat keempat atau kelima. Selama kamu memiliki kepercayaan diri, kamu bisa menantang. Kami berharap dapat menemukan rekan setim yang baik. Setelah jeda sebentar, gadis jangkung itu tersenyum dan berkata kepada Ye Sen. Ye Sen mengangguk dan menatap Zhou Mo, kalau begitu, kamu bisa bergerak. Aku akan bergerak dulu. Zhou Mo tersenyum, aku harap kamu bisa menerima 3 gerakanku. Wow, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang di tangannya sama sekali tidak terhunus. Pedang dan sarungnya membentuk gelombang angin setinggi lebih dari 2 meter, bersiul ke arah Ye Sen. Seni bela diri tingkat menengah peringkat kuning, teknik pedang angin ganas. Serangkaian seni bela diri menyerang ini menggunakan teknik pedang untuk menggerakkan ki sejati, membentuk kekuatan angin menderu, dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menekan lawan. Baru saja, Zhou Mo mengandalkan teknik pedang ini untuk langsung menjatuhkan murid nominal yang menantangnya ke tanah dalam 3 gerakan. Dalam sekejap mata, energi pedang dan gelombang angin setinggi lebih dari 2 meter menghantam Ye Sen. Bisakah kamu menangkisnya? Di dalam lingkaran, gadis jangkung, anak laki-laki yang jujur, dan selusin pelamar menatap situasi pertempuran dan Ye Sen tanpa berkedip. Mereka ingin mengamati gerakan Ye Sen untuk melihat apakah Ye Sen benar-benar memiliki kekuatan untuk bersikap setenang yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Tepat ketika energi pedang dan gelombang angin dari teknik pedang angin ganas menghantam Ye Sen bergerak. Seperti Zhou Mo, dia tidak menghunus pedangnya, tetapi hanya mengarahkan pedang bersarungnya ke arah angin dan gelombang. Dengan ledakan, gelombang energi pedang setinggi 2 meter itu langsung meledak. Saat gelombang menghilang, pedang di tangan Ye Sen telah mencapai sarung pedang Zhou Mo. Teknik pedang angin ganas digerakkan oleh pedang untuk menghasilkan energi sejati dan angin yang ganas. Pedang adalah mata dari teknik pedang angin ganas. Ye Sen benar-benar melihat melalui mata teknik pedang dalam sekejap, dan langsung menahan pedang Zhou Mo, menghancurkan operasi teknik pedang. Penglihatan yang sangat cemerlang. Dia benar-benar dapat melihat melalui titik kunci teknik pedang dari seni bela diri tingkat kuning tingkat menengah teknik pedang angin ganas dalam sekejap. Gadis jangkung itu melihat gerakan Ye Sen, dan matanya yang indah tiba-tiba menjadi cerah. Sepertinya Zhou Mo telah menemukan lawannya. Gadis jangkung itu mengangguk, dan dadanya yang membusung tinggi di bawah baju besi kulit merah menyala bergetar. Dia benar-benar memblokirnya. Selusin pelamar yang menonton pertandingan di luar arena awalnya mengira bahwa murid nominal baru ini akan ditekan oleh Zhou Mo. Mereka tidak pernah menyangka bahwa murid nominal ini akan mematahkan serangan Zhou Mo dengan 1 gerakan. Kau tahu, bahkan mantan murid formal sekte luar tidak dapat melakukan ini. Kapan murid nominal ini muncul? Begitu kuat. Para pelamar tidak percaya, dan Zhou Mo, yang bertarung melawan Ye Sen, tidak mengharapkannya. Sarungnya dipegang oleh Ye Sen, yang membuat wajahnya langsung terlihat jelek. Aku tidak menyangka kau begitu hebat. Kau adalah orang pertama yang bisa memaksaku menggunakan teknik pedang cahaya ganas sebagai murid nominal. Tapi permainan ini seharusnya berakhir. Swiss. Zhou Mo mengembalikan pedang dan menjentikkan jarinya, sarung pedangnya terbang menjauh, dan pedang itu terhunus. Teknik pedang cahaya ganas, ledakan cahaya terbelah. Pedang Zhou Mo yang terhunus melonjak dengan cahaya, dan saat disentuh, 5 cahaya menyengat langsung ditarik, menusuk ke arah Ye Sen dengan kecepatan tinggi. Teknik pedang ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, 5 semburan cahaya menusuk di depan Ye Sen, langsung menusuk 5 titik akupuntur di badan Ye Sen. 1 pedang berubah menjadi 5 cahaya. Teknik pedang cahaya ganas, ternyata itu adalah teknik pedang cahaya ganas yang berada di peringkat 20 teratas dalam hal kekuatan di antara seni bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Konon, teknik pedang ini memiliki kecepatan pedang yang luar biasa cepat. Jika dilatih dengan sempurna, bahkan dapat memotong 10 pedang dalam sekejap mata. Itu tidak dapat dihindari. Mendengar Zhou Mo meneriakkan nama teknik pedang itu,
banyak pelamar di lingkaran itu berseru. Orang-orang ini semua menatap pedang Zhou Mo yang memancarkan 5 cahaya tajam, tetapi gadis jangkung itu menatap Ye Sen dengan matanya yang indah tanpa berkedip. Seseorang yang dapat melihat teknik pedang angin ganas sekilas, pemahaman teknik pedangnya pasti sangat tinggi. 5 tebasan dalam sekejap, sulit bagi orang lain untuk menolaknya, tetapi itu pasti sangat mudah baginya, bukan? Saya harap saya tidak salah. Tepat saat gadis jangkung itu menatap Ye Sen, dan saat 5 semburan cahaya Zhou Mo menembus Ye Sen tetap sangat tenang. Dia mundur sedikit dan menggerakkan pergelangan tangannya pada saat yang sama. Pedang baja halus di tangannya telah meledak. Ding, 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 ding. Ujung pedang saling bertabrakan, dan bunga pedang beterbangan. Teknik pedang ganas yang dianggap tidak dapat dihindari oleh para pelamar lainnya sebenarnya diblokir oleh Ye Sen dalam sekejap. Terlebih lagi, saat memblokir 5 cahaya yang menusuk ini, pedang di tangan Ye Sen menyala 2 kali lagi, seperti hujan badai, dan 2 cahaya pedang itu menyerang balik Zhou Mo dengan kecepatan yang luar biasa. 1 pedang, 7 tebasan. Gerakan Ye Sen bahkan lebih cepat dan lebih kuat daripada split light burst milik Zhou Mo. Gerakan pedang ini adalah gerakan pertama dari teknik pedang hujan badai yang dipraktikkan Ye Sen, hujan badai turun. Serangan balik kecepatan pedang Ye Sen yang luar biasa membuat wajah Zhou Mo berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk mengembalikan pedangnya untuk melawan, dan hanya bisa menembak ke belakang. Meskipun demikian, 2 tanda darah masih terlihat jelas di badan Zhou Mo saat dia mundur. Zhou Mo bahkan merasa bahwa 2 tebasan Ye Sen tidak ditujukan untuk menyerang titik vitalnya, jika tidak, dia akan terluka parah dalam gerakan ini. Bagaimana mungkin, melihat serangan pedang Zhou Mo yang sangat cepat, tetapi dia terluka, para pelamar lain di lingkaran itu benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa murid nominal ini akan lebih cepat dan lebih menakutkan daripada murid resmi. Hampir menjadi aturan besi Sekte Qingyun bahwa murid nominal lebih lemah daripada murid resmi. Namun, Ye Sen mematahkan kognisi ini. Teknik pedang torrential, itu adalah teknik pedang torrential. Pada saat ini, gadis jangkung di luar lapangan berteriak keras, dadanya naik turun dengan cepat, dan wajah cantiknya memerah karena kegembiraan. Kamu benar-benar berhasil mempraktikkan teknik pedang torrential yang paling kuat di antara seni bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Teknik pedang hujan lebat, itu adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning terkuat di paviliun seni bela diri Sekte Qingyun. Bahkan di area murid formal, set seni bela diri ini dikenal karena kekuatan serangannya yang kuat dan sangat sulit untuk dipraktikkan, dan popularitasnya tidak kalah dari seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Murid formal Sekte Qingyun yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit yang berhasil mempraktikkan set ilmu pedang ini. Anak laki-laki di depannya benar-benar mempraktikkan teknik pedang hujan lebat. Dan dia berhasil mempraktikkannya. Di dalam lingkaran, mendengar seruan gadis jangkung itu, semua mata terfokus pada sosok anak laki-laki yang memegang pedang baja halus di lapangan, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak heran dia berani menantang Zhou Mo sebagai murid nominal. Pemahaman ilmu pedang yang begitu kuat jarang terjadi bahkan untuk murid formal. Aku hanya tidak tahu berapa banyak gerakan teknik pedang hujan lebat yang telah dia latih. Untuk memahami jurus pertama saja sudah merupakan angka yang langka. Jika kau bisa memahami jurus kedua, itu akan lebih luar biasa lagi. Itu lebih dari cukup untuk menjadi rekan setim kita. Mata indah gadis jangkung itu berbinar, dan matanya penuh dengan harapan saat dia menatap Ye Sen. Dia menantikannya. Anak laki-laki yang luar biasa ini mengejutkannya lagi. Teknik pedang badai. Zhou Mo, yang telah menghentikan langkahnya, mendengar seruan dari sekitarnya, dan cahaya yang ganas bersinar di matanya. Sebagai seorang prajurit yang ahli dalam ilmu pedang, dia pasti pernah mendengar tentang teknik pedang badai. Faktanya, dia telah memilih teknik pedang cahaya ganas karena dia telah mendengar bahwa teknik pedang badai sangat sulit untuk dipraktikkan. Jurus pertama teknik pedang badai memang dapat mencapai 1 pedang 7 tebasan. Kau dapat memahaminya sampai sejauh itu sebagai murid nominal, yang benar-benar membuka mata. Tapi apakah menurutmu itu batasku tadi? 1 pedang 7 tebasan masih jauh dari cukup untuk menghentikanku. Zhou Mo berbicara, sambil memegang pedang ke bawah, badannya sedikit bergetar, dan energi sejati yang ganas menyapu seperti api hijau, membungkus seluruh badannya dan pedang di tangannya.
Saat berikutnya, badannya melesat ke arah Ye Sen seperti embusan angin. Teknik pedang cahaya yang ganas, cahaya yang menusuk menyembur keluar. Pedang yang dikelilingi oleh energi sejati hijau langsung menusuk di depan Ye Sen, dan pada saat terakhir, berubah menjadi 8 cahaya pedang yang menyilaukan, menyembur keluar. Satu pedang terbagi menjadi 8 cahaya, gerakan Zoumo satu langkah lebih tinggi dari satu pedang 7 tebasan Ye Sen sebelumnya. Pedang siapa yang lebih cepat? Kalau begitu mari kita coba dan lihat seberapa cepat pedang itu. Ketika gerakan pedang Zoumo yang lain menusuk di depan Ye Sen, yang awalnya tenang di mata semua orang, tiba-tiba mengubah auranya. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, dan energi sejati di badannya menyembur keluar seperti cahaya pedang hijau, memenuhi seluruh badannya. Meskipun energi sejati ini tidak seganas energi sejati Zoumo, mereka membawa aura unik dan tak tertandingi dari para pembudidaya pedang. Saat berikutnya, pedang di tangan Ye Sen meledak dengan hujan badai cahaya pedang, menghadapi gerakan pedang Zoumo. Ding, 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 suara pedang yang menusuk, yang lebih cepat dan lebih sering daripada sebelumnya, tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Penonton yang menonton tidak dapat lagi melihat sosok Ye Sen dan Zoumo. Mereka hanya melihat Zoumo, yang meluncurkan serangan yang sangat ganas. Dalam gerakan berturut-turutnya, badannya berubah menjadi serangkaian bayangan dan terus menyerang Ye Sen. Namun, Ye Sen sama sekali tidak mundur di bawah serangan ganas dan gerakan pedang yang sangat cepat ini. Dia juga berubah menjadi serangkaian bayangan dan menyerang Zoumo. Keduanya bertarung dengan cepat. Zoumo telah meledak. Sebelumnya, dia tidak pernah meluncurkan serangan seperti itu, tetapi sekarang, dia tidak meninggalkan ruang untuk bermanuver. Yang lebih menakutkan adalah bahwa murid nominal yang menantangnya ini mampu memblokir mereka semua dan belum kalah. Di luar lapangan, penonton yang menonton pertandingan gempar. Mereka terkejut dengan serangan Zoumo yang terus meningkat, tetapi mereka bahkan lebih terkejut lagi karena Ye Sen, yang sebelumnya tidak mereka yakini, tidak bisa tertinggal. 8 tebasan dengan 1 pedang, 9 tebasan dengan 1 pedang, dan bahkan 10 tebasan dengan 1 pedang. Zoumo telah membawa teknik pedang cahaya ganas ke titik ekstremnya. Tetapi dia masih bisa menangkisnya. Pedang bergerak sesuai keinginan hati. Ini adalah ranah di mana hanya pedang yang bergerak sesuai keinginan hati. Tidak peduli bagaimana pedang bergerak sesuai keinginan hati. Semua gerakan pedang dapat ditangkal. Dia benar-benar telah memahami ranah teknik pedang hingga ke level pedang bergerak sesuai keinginan hati. Dia benar-benar memahami gaya kedua teknik pedang badai. Mata indah gadis jangkung itu menatap sosok Ye Sen di lapangan, dengan keterkejutan dan keterkejutan yang luar biasa di matanya. Pertarungan Ye Sen dan Zoumo yang sangat cepat telah melampaui 10 gerakan. Ye Sen sudah cukup memenuhi syarat untuk bergabung dengan timnya. Gadis itu sangat terkejut karena menemukan rekan setim yang telah menguasai ilmu pedang hingga ke tingkat pedang bergerak sesuai keinginan hati. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Zoumo yang semakin ketakutan saat pertempuran berlangsung, tidak pernah menyangka bahwa dia masih bisa menghalangi murid nominal di depannya setelah dia meledakkan ilmu pedang cahaya ganas hingga ke tingkat kesuksesan besar. 10 jurus, jauh melewati batas 10 jurus, dia masih belum bisa mengalahkan lawan, tetapi dia tidak ingin berhenti, harga dirinya membuatnya tidak mau mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan. Sekarang bukan masalah memilih rekan setim, sekarang ini tentang menjaga harga dirinya. Mungkinkah aku hanya bisa menggunakan 1 jurus itu? Sebuah pikiran melintas di benak Zoumo, dan kemudian pikiran ini memenuhi seluruh pikirannya. Ledakan. Kemudian, Zoumo yang berada di medan pertempuran, tiba-tiba mundur dan mundur dari pertempuran. Melihat Zoumo mundur dari pertempuran, Ye Sen tidak bergerak lagi dan menyimpan pedangnya. Sudah berakhir. Semua orang yang menonton pertempuran itu memiliki ide ini ketika mereka melihat tindakan Zoumo. Melihat ini, gadis jangkung itu juga tersenyum dan berjalan menuju Ye Sen. Namun saat ini, Zoumo menatap Ye Sen dengan saksama dan berkata, "Kau berani mengambil langkah terakhirku. Masih ingin bertarung?" Mendengar kata-kata Zoumo, semua orang yang menonton pertempuran itu menjadi gempar. Itu hanya memilih rekan satu tim, tetapi Zoumo sangat marah. Namun setelah memikirkannya, mereka juga sedikit mengerti. Zoumo, seorang murid formal dari tingkat kelima Ki sejati,
bahkan tidak dapat menaklukkan murid nominal. Itu memang agak memalukan. Melihat ini, gadis jangkung itu mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, Zhou Mo, dia telah melampaui 10 gerakan. Dia cukup memenuhi syarat untuk menjadi rekan satu tim kita. Namaku Lin Jing, selamat datang di timku." Gadis jangkung itu tersenyum pada Ye Sen dan memperkenalkan dirinya. "Aku akui dia bisa menjadi rekan setimku, tapi Sister Jing, aku masih ingin menantangnya. Ini tentang harga diriku." Zhou Mo mengabaikan halangan gadis Lin Jing dan menatap Ye Sen, "Apakah kamu berani menerima tantanganku?" "Zhou Mo, kamu." Wajah Lin Jing tenggelam. Tepat saat dia akan berbicara lagi, Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya padanya, menghentikannya. Ye Sen menatap Zhou Mo, "Kenapa tidak? Bukankah aku berhenti ketika kita memiliki lebih dari 10 gerakan sebelumnya?" Gerakan kedua dari teknik pedang badai, hujan memercik. Ye Sen tidak menggunakan gerakan ini dengan sekuat tenaga. Dia bertarung dengan Zhou Mo dengan pedang cepat, dan dia selalu merasakan persamaan dan perbedaan antara teknik pedang cahaya ganas dan teknik pedang badai. Dia tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Zhou Mo ini ingin menentukan pemenangnya, jadi mari kita lakukan lagi. Oke. Melihat Ye Sen setuju, wajah Zhou Mo berseri-seri karena gembira, dan dia kembali tenang. "Aku hanya akan menggunakan satu jurus lagi. Jika kamu bisa menangkis jurus ini, aku akan mengakui bahwa kamu lebih baik dariku." "Satu jurus." Ye Sen menyipitkan matanya sedikit, tatapannya setajam pedang, "Lakukan jurusmu." Zhou Mo tiba-tiba mengusulkan pertarungan satu pukulan, dan Ye Sen juga menerima tantangan itu. Gadis jangkung Lin Jing menatap Ye Sen dengan sedikit khawatir, ragu-ragu sejenak, lalu mundur keluar lapangan. "Kalian berdua tidak boleh saling menyakiti saat bertarung, kalau tidak aku akan mengambil tindakan." Lin Jing dengan lembut menggenggam tangannya, dan sebuah cincin putih yang melilit pinggang rampingnya langsung memantul, berubah menjadi pedang lembut seputih salju, dan muncul di tangannya. Lin Jing ini sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Kata-kata terakhir Lin Jing sebenarnya adalah peringatan bagi Zhou Mo. Zhou Mo, seperti dia, adalah murid resmi Sekte Qingyun, tetapi Lin Jing tidak begitu mengenal Zhou Mo. Dia hanya tahu 2 set seni bela diri Zhou Mo, teknik pedang angin ganas dan teknik pedang cahaya ganas. Sekarang Zhou Mo tiba-tiba mengusulkan pertarungan satu pukulan, jelas dia masih memiliki jurus pamungkas yang tidak diketahui publik. Lagi pula, sebagai murid resmi, dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersentuhan dengan seni bela diri lainnya. Dalam hal ini, Ye Sen, sebagai murid nominal, akan sangat menderita. Melihat Lin Jing mengeluarkan pedang lembut seputih salju, mata Zhou Mo berkilat ketakutan, dan juga ada sedikit rasa cemburu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kata-kata Lin Jing memihak dan melindungi Ye Sen? "Jangan khawatir, Saudari Jing, aku tidak akan membunuhmu." Zhou Mo berkata kepada Lin Jing sambil tersenyum, menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Lin Jing berada jauh dan tidak melihat ekspresi Zhou Mo, tetapi Ye Sen dapat melihatnya dengan jelas. "Orang ini cukup licik. Kita harus berhati-hati saat pergi ke Gunung Wanshu sebagai rekan satu tim," pikir Ye Sen. Lin Jing dan pelamar lainnya melangkah mundur, dan ruang terbuka yang luas ditinggalkan di lapangan, tempat Ye Sen dan Zhou Mo berdiri. Zhou Mo menantang Ye Sen, dan langkah terakhir akan segera dimulai. Kali ini, Zhou Mo tidak menyerang dengan kecepatan tinggi, tetapi berdiri diam. Swiss, energi sejati yang tersisa di ujung pedang dinginnya tiba-tiba melonjak, dan permukaan pedang yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi biru. Di antara langit dan bumi, energi sejati yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tertarik dan bergegas menuju pedang di tangannya. Momentum ini membuat Zhou Mo tampak jauh lebih misterius dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya tampak serius ketika mereka melihat pemandangan ini. Zhou Mo menantang Ye Sen hanya dengan satu gerakan. Jelas, gerakan ini tidak akan sederhana dan harus lebih baik dari teknik pedang Lai Guang sebelumnya. Mungkinkah Zhou Mo telah berlatih seni bela diri tingkat atas tingkat kuning? Lin Jing, yang mengenakan baju besi kulit merah menyala, mengencangkan cengkeramannya pada pedang lembut itu. Zhou Mo, yang siap menyerang, tersenyum muram pada Ye Sen. Kemudian, dia bergegas keluar dan dalam sekejap, 5 sosok yang identik muncul. Setiap sosok memegang pedang biru tua dan mengelilingi Ye Sen untuk membunuhnya. Seni bela diri tingkat atas tingkat kuning,
teknik pedang membelah cahaya dan bayangan. Dia benar-benar mempelajari satu set seni bela diri tingkat atas. Mata indah Lin Jing terkejut dan dia menatap Ye Sen dengan tergesa-gesa. Jika ada yang salah, dia akan mengambil tindakan untuk menghalangi gerakan ini demi Ye Sen. Tidak mudah untuk menemukan rekan setim yang baik. Dia tidak ingin kehilangan rekan setimnya dalam gesekan internal sebelum dia berangkat. Hah, melihat kelima sosok Zhou Mo melesat keluar dalam sekejap, Ye Sen mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kelima sosok ini benar-benar menempati ruangnya ke segala arah pada saat menyerbu. Ini tampaknya merupakan teknik pedang yang mengandalkan gerakan keterampilan badan untuk mencapai efek serangan gabungan. Ledakan, pikiran Ye Sen berubah, dan dia langsung memiliki cara untuk menghentikan gerakan itu. Dia mengarahkan jari kakinya ke tanah dan terbang ke udara. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri di langit atau di tanah. Pisahkan cahaya dan bayangan, dan serang bersama. Zhou Mo berteriak, dan pedang di tangan kelima sosok itu secara bersamaan memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan melesat ke arah Ye Sen di udara. 5 sosok, dengan 5 cahaya pedang yang tak tertandingi, datang dari segala arah dan membunuh Ye Sen di udara. Pertempuran semacam ini membuat hati para penonton menegang. Para pelamar ini telah melihat bahwa teknik pedang Zhou Mo mungkin merupakan jurus yang hanya dapat dimiliki oleh teknik pedang tingkat kuning tingkat atas. Teknik pedang tingkat kuning tingkat atas, apakah bocah ajaib ini masih dapat menahannya? Semua orang menatap Ye Sen di udara. Melihat ini, semua orang berteriak dalam hati mereka, oh tidak. Pada saat ini, Ye Sen, yang sedang terbang di udara, telah memperlambat momentum ke atas, dan 5 sosok pembunuh pedang Zhou Mo telah mengejar Ye Sen. Momentum ke atas telah berakhir, dan Ye Sen dikepung dan dibunuh di udara lagi. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Apakah dia akan kalah? Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak semua orang, Ye Sen di udara benar-benar menginjak udara, dan kecepatannya meningkat lagi, dan dia terbang lagi. Terbang lebih tinggi di udara, gerakan badan macam apa ini? Seorang murid nominal berseru. Gerakan badan tingkat menengah tingkat kuning harus dikultivasikan hingga mencapai keberhasilan besar gerakan badan tingkat menengah tingkat kuning. Mungkinkah murid nominal ini, sambil memahami teknik pedang hujan badai, juga mengolah satu set gerakan badan tingkat menengah tingkat kuning hingga mencapai kesuksesan besar? Murid formal di antara para penonton terkejut. Berlatih 2 set seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning hingga mencapai kesuksesan besar pada saat yang sama, tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Lin Jing, yang telah siap untuk menyelamatkan situasi, juga penuh dengan keterkejutan di matanya yang indah, gerakan badan tingkat menengah tingkat kuning tingkat pencapaian hebat. Pemahamannya tentang gerakan badan begitu tinggi. Dada Lin Jing, yang menjulang tinggi di bawah baju besi kulit merah menyala, naik turun dengan keras. Dia tahu bahwa gerakan terakhir di bawah ini akan menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah antara Ye Sen dan Zhou Mo. Pada saat ini, Ye Sen, yang menggunakan gerakan badan langkah Jinghong untuk melayang ke udara lagi, tampaknya berhenti sejenak di titik tertinggi. Pada saat ini, aura Ye Sen berubah lagi, dan bahkan matanya tertutup. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Ye Sen saat ini telah memasuki kondisi nyata untuk melawan musuh. 4 pusaran utama energi sejati di badannya bergetar pada saat yang sama, dan sejumlah besar energi sejati tersapu keluar. Pada saat yang sama, 8 meridian luar biasa dan 18 dari 33 cakra yang dibuka oleh juga tiba-tiba terbuka. Persepsi yang luar biasa tentang lingkungan sekitar segera memungkinkan Ye Sen, yang memejamkan matanya, untuk mengetahui segalanya dalam radius beberapa meter. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Sen di udara berbalik dengan keras, menghadap ke bawah. Dengan energi sejati yang melonjak memenuhi badannya, momentum Ye Sen tiba-tiba meningkat, dan dia langsung bergegas menuju 5 sosok yang menusuk ke arahnya. Ye Sen, yang jatuh dari langit, seperti dewa pembunuh sungguhan. Ye Sen jatuh dari langit, dan 5 sosok Zhou Mo bergegas ke atas. Keduanya akan bertemu, dan gerakan terakhir ini akan menentukan pemenangnya. Hati para penonton tergantung di tenggorokan mereka. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, kalahkan aku. Zhou Mo melihat bahwa Ye Sen berani untuk langsung menyerangnya, dan meraung, pedang di tangannya bergerak, dan 5 sosok bergegas menuju Ye Sen pada saat yang sama. Ye Sen, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa.
Ketika dia akan bertabrakan dengan 5 sosok Zoumo, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan matanya yang sangat jernih menatap langsung ke salah satu dari 5 sosok itu. Kemudian, dia mengabaikan keempat sosok lainnya, memegang pedang di kedua tangan, dan menusuk sosok yang sedang dia tatap dari atas ke bawah. Ledakan. Seluruh badan Ye Sen, seperti setetes air hujan yang jatuh dari langit, dengan momentum jatuh ke bawah dan niat membunuh yang menembus segalanya, langsung menusuk pedang yang dipegang oleh sosok itu. Pada saat ini, 4 dari 5 sosok Zoumo berubah menjadi hantu ketika mereka melewati badan Ye Sen, dan hanya satu sosok nyata yang terungkap, yaitu sosok yang ditusuk Ye Sen. Wajah Zoumo berubah drastis ketika Ye Sen menemukan identitas aslinya. Kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa teknik pedang pembelah cahaya, seni bela diri tingkat kuning tingkat atas yang telah dia kembangkan ke tingkat dasar, tidak dapat menghentikan serangan Ye Sen sama sekali. Dia benar-benar dibombardir oleh kekuatan Ye Sen dan jatuh. Ledakan. Semua penonton melihat pemandangan yang luar biasa ini. 2 sosok bertemu di udara, dan pedang di tangan mereka saling bertabrakan dengan gelombang energi sejati yang tak tertandingi. Kemudian, aura pedang dari sosok di atas begitu kuat sehingga langsung mengalahkan momentum sosok di bawah dan meledakkannya ke bawah. Pada akhirnya, sosok di bawah itu bahkan setengah terjepit ke tanah, yang menghentikan kekuatan yang mengejutkan dari atas. Sosok yang terhempas ke tanah adalah Zoumo. Dalam pertempuran terakhir ini, Zoumo jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia hanya berlatih seni bela diri tingkat atas tingkat kuning ke tingkat dasar, dan dia tidak bisa menghentikan Ye Sen, yang memiliki bantuan dan berlatih teknik pedang badai hujan ke tingkat keberhasilan yang luar biasa. Pada akhirnya, Zoumo, yang setengah badannya terbungkus tanah, bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menyerang lagi. Dan sosok yang meledakkannya ke tanah, Ye Sen, melompat dan mendarat di tanah dengan cara yang sangat anggun. Ye Sen berjalan selangkah demi selangkah di depan Zoumo, mengarahkan pedangnya ke Zoumo, dan berkata dengan ringan, "Kamu kalah. Kau kalah." 3 kata yang diucapkan Ye Sen dengan ringan jatuh di lapangan, meledak seperti guntur. Dia menang, murid nominal ini benar-benar menang. Dia benar-benar mengalahkan Zoumo, yang berada di level ke-5 Ki Sejati, dengan level ke-4 Ki Sejati. Kekuatan pedang yang mengejutkan dari langit menghantam Zoumo langsung ke tanah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh banyak murid luar di level ke-5 Ki Sejati. Murid nominal ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Master Ki Sejati level ke-5. Melihat Ye Sen mendarat di tanah dengan cara yang sangat anggun, dan kemudian melihat Zoumo, separuh badannya terhempas ke tanah, para pelamar lain di lapangan membuka mulut lebar-lebar, dan kemudian, pujian dan seruan menyapu dari segala arah. Lompatan Ye Sen yang terus-menerus di udara dan pemboman pedang dari langit jatuh ke dalam pikiran mereka, membuat mereka tak terlupakan untuk waktu yang lama. Sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa Ye Sen dapat berhasil menantang sebagai murid nominal, tetapi sekarang, mereka telah menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri. "Aku kalah." Zoumo, yang separuh badannya terbanting ke tanah, mendengar suara-suara diskusi yang berdengung di sekitarnya, dan menatap Ye Sen yang mengarahkan pedang ke arahnya, dan kepalanya terasa pusing. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih akan kalah setelah menggunakan seni bela diri kelas atas kelas kuning teknik pedang pembelah cahaya, dan kalah dengan sangat menyedihkan. Hasil ini bahkan membuatnya lupa untuk melepaskan diri dari tanah, dan dia sedikit tersesat. "Teknik pedang barumu memang kuat. Jika kelima sosokmu semuanya memiliki kekuatan untuk menyerang, aku khawatir aku tidak bisa menghentikanmu. Kurasa kau belum memahami teknik pedang ini dengan sempurna." Ye Sen menatap Zoumo dan berkata perlahan. Memikirkan teknik pedang Zoumo sebelumnya yang mengubah 1 menjadi 5 dan mengepung serta membunuh, Ye Sen juga mengaguminya di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa teknik pedang ini telah melampaui cakupan seni bela diri kelas menengah kelas kuning, dan itu pasti seni bela diri kelas atas kelas kuning. Jika Zoumo tidak berlatih set seni bela diri tingkat atas ini dengan sempurna, jika dia tidak berlatih bab pemurnian denyut nadi dan persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya telah meningkat pesat, dan dia dapat membedakan yang asli di antara kelima sosok itu, saya khawatir dia akan benar-benar kalah. Seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Ye Sen menantikan hari ketika dia akan memperoleh seni bela diri yang lebih kuat. Kata-kata Ye Sen jatuh ke telinga Zoumo,
dan dia teringat pedang yang digunakan Ye Sen untuk menyerang badannya tanpa memperhatikan keempat sosok lainnya. Dia memikirkan buku rahasia teknik pedang cahaya terbelah dan bayangan berkilau yang mengatakan teknik pedang cahaya terbelah dan bayangan berkilau, teknik pedang dan teknik badan dikoordinasikan, dan ketika mereka disempurnakan, kelima sosok itu semuanya adalah serangan nyata, dan akhirnya terbangun dari kehilangan jiwanya. Dia akhirnya mengerti alasan kekalahannya. Dia tidak benar-benar menguasai teknik pedang cahaya terbelah dan bayangan berkilau sama sekali. Menghadapi Ye Sen yang cukup kuat, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur sejati dari seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Seni bela diri dapat dibagi menjadi penguasaan dasar, kultivasi minor, dan kultivasi mayor menurut tingkat penguasaannya. Ye Sen telah menguasai kedua set seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning hingga kultivasi mayor, sementara Zhou Mo hanya menguasai dasar-dasar teknik pedang pembelah cahaya. Aku kalah. Visimu memang cemerlang. Jika kamu belum menguasai seni bela diri tingkat atas tingkat kuning hingga kultivasi mayor, aku tidak bisa mengalahkanmu. Zhou Mo menepuk tanah dan melompat. Dia menatap Ye Sen dan mengakui kegagalannya. Meskipun dia mengakui kegagalannya, masih ada sedikit keengganan di kedalaman matanya. Ye Sen menatap Zhou Mo dalam-dalam, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia menyingkirkan pedang di tangannya dan berbalik untuk melihat gadis jangkung di sampingnya. Kakak senior Lin Jing, bagaimana? Bolehkah aku bergabung dengan timmu? Ye Sen masih ingat bahwa gadis jangkung itu memperkenalkan namanya sebagai Lin Jing sebelumnya. Melihat bahwa dia masih sedikit linglung, dia tersenyum dan berbicara. Ah, Lin Jing, yang masih terhanyut dalam sosok anggun Ye Sen yang baru saja turun dari langit, sedikit terkejut, lalu rona merah tipis muncul di wajah cantiknya. Memikirkan sosok anak laki-laki di depannya, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, yang membuatnya, yang selalu terkenal di sekte luar sekte King Yun karena sifatnya yang pemarah dan lugas, sedikit malu. Ya, tentu saja, jika kamu tidak dapat bergabung dengan tim kami, lalu rekan setim seperti apa yang dapat kami pilih? Lin Jing, yang kembali sadar, dengan cepat menekan rasa malu ini dan berjalan ke arah Ye Sen dengan senyum seindah bunga. Namaku Lin Jing, kamu juga tahu Zhou Mo, dan ada rekan setim lain bernama Hong Men. Dia menunjuk ke anak laki-laki yang jujur dan kuat di sebelahnya dan memperkenalkannya kepada Ye Sen. Pemuda jujur, Hong Men, tingginya hanya 1,8 meter, tetapi dia jujur. Tanda tanya, dan sederhana. Dia menyeringai pada Ye Sen dan berkata, "Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Hanya kakak Jing yang bisa bersaing denganmu." Melihat Hong Men berbicara terus terang dan memberinya perasaan tulus dan menyegarkan yang sama seperti Lin Jing, Ye Sen juga memiliki kesan yang baik tentang keduanya. Dia membungkuk kepada mereka dan berkata, "Namaku Ye Sen. Aku harap kalian bisa menjagaku setelah memasuki Gunung Wanshu." Ye Sen, mata indah Lin Jing sedikit berbinar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan nama ini di dalam hatinya. Ye Sen berhasil bergabung dengan tim Lin Jing, dan masih ada satu tempat tersisa untuk dipilih sebagai rekan satu tim. Setelah pertarungan Zhou Mo dengan Ye Sen, energi dan badannya yang sebenarnya agak rusiak, jadi dia duduk bersila untuk memulihkan diri, dan Hong Men mengambil alih pemilihan rekan satu tim Zhou Mo. Ye Sen duduk bersila dan menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari pertarungan dengan Zhou Mo tadi. Dalam pertarungan dengan Zhou Mo, Ye Sen pertama kali menggunakan pedang cepat. Selain teknik pedang badai, Ye Sen melihat satu set pedang cepat lainnya, teknik pedang cahaya ganas. Kemudian, dia melihat teknik pedang bayangan terbelah cahaya, seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Kedua set teknik pedang ini memberinya pemahaman samar tentang gaya ketiga dari teknik pedang badai. Kecepatan teknik pedang terbelah cahaya mirip dengan kecepatan teknik pedang badai milikku, tetapi juga berbeda. Pedang cepat, apa itu cepat? 7 tebasan dengan satu pedang, 10 tebasan dengan satu pedang, apa tingkat tertingginya? Bayangan terbelah cahaya, kombinasi gerakan badan dan teknik pedang. Arti dari pedang cepat, gerakan pedang dikombinasikan dengan apa? Ye Sen tenang dan berpikir perlahan. Tentu saja, aku harus keluar dari gerbang gunung dan melihat lebih banyak. Semakin banyak yang kulihat, semakin dalam aku dapat memahami keterampilan dan kultivasinya. Setelah waktu yang lama, ketika Ye Sen kembali sadar dari pemikiran ini, senyum sedikit muncul di wajahnya. Ye Sen,
Apakah kamu sudah menyelesaikan meditasimu? Angin harum bertiup, dan Ye Sen melihat sepasang kaki ramping dan lurus yang indah berjalan di depannya. Dia mendongak dan melihat wajah cantik itu menatapnya, siapa lagi kalau bukan Lin Jing. Mendongak dan melihat sekeliling, saat ini, para penonton telah bubar, tetapi di samping Lin Jing, Zhou Mo dan Hong Men, ada seorang pemuda berpakaian hijau. Ye Sen berdiri, "Kakak Lin Jing, apakah kamu sudah selesai memilih rekan setimmu?" "Sudah berakhir. Kami sudah menunggumu bangun dari meditasimu." "Ye Sen, kau sudah bekerja sangat keras." Lin Jing tersenyum dan memperkenalkan rekan setim yang baru terpilih itu kepadanya. "Ini rekan setim baru kita, Fang San, yang juga murid luar dari tingkat kelima Ki Sejati." "Halo, Ye Sen." Pemuda bernama Fang San itu juga tersenyum dan mengenal Ye Sen. "Baiklah, tim kita yang beranggotakan 5 orang akhirnya terpilih semua. Sekarang, mari kita pergi ke Gunung Wanshu untuk berburu monster." Dengan panggilan Lin Jing, Ye Sen dan 5 orang lainnya meninggalkan lembah Wonyu dan menuju Gunung Wanshu, gunung terbesar di wilayah timur negara Tianfeng. Silent Ridge, sebuah pegunungan di pinggiran selatan Gunung Wanshu. Di pegunungan itu, pepohonan lebat berdiri tegak. Setiap pohon di sini tebalnya lebih dari 1 meter dan tingginya lebih dari 100 meter, menjulang ke langit. Di bawah pepohonan, ada semak-semak dengan berbagai tanaman merambat dan daun. Ada juga banyak tumpukan batu di pegunungan, dan raungan monster dapat terdengar samar-samar. Ini adalah area tempat monster tingkat kelima dan keenam dari Gunung Wanshu berkumpul. Pada saat ini, 3 pemuda sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di samping mereka, ada banyak bungkusan menggembung dengan banyak noda darah di bagian luar bungkusan itu. "Haha, aku tidak menyangka panen dalam lebih dari sebulan akan sebesar ini. Kami memburu 12 monster tingkat kelima sendirian dan 3 monster tingkat keenam. Inti binatang buas, tulang, dan kulit monster-monster ini saja dapat dijual dengan harga yang sangat mahal." Yang berbicara adalah seorang pemuda yang tinggi, kuat, dan jujur. Siapa lagi kalau bukan Hong Men yang pergi ke gunung bersama Ye Sen. 2 pemuda lainnya yang duduk di sebelah Hong Men adalah Zhou Mo dan Fang San. Pada saat ini, Fang San juga tertawa terbahak-bahak, "Panen dalam sebulan terakhir jauh lebih besar daripada saat-saat sebelumnya aku pergi ke gunung 10.000 binatang. Terima kasih kepada kakak senior Lin Jing dan Ye Sen. Ya, kalau bukan karena mereka, bagaimana mungkin kita bisa mengepung dan membunuh monster tingkat 6, atau 3 monster tingkat 6. Kita kaya, kali ini kita benar-benar kaya. Kalau aku punya uang ini, aku akan kembali ke sekte untuk membeli 1 set seni bela diri tingkat atas tingkat kuning." Hong Men berkata sambil menyeringai. Dari apa yang mereka katakan, Ye Sen dan keempat temannya telah berburu monster di gunung 10.000 binatang selama lebih dari sebulan, dan mereka telah memperoleh banyak hal. Zhou Mo, yang berdiri di samping, sedikit pendiam. Matanya menatap 2 sosok di pegunungan dan hutan tidak jauh, matanya berat, dan aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat Zhou Mo terdiam cukup lama, Hong Men dan Fang San di samping juga menoleh. Ketika mereka melihat ke arah yang sedang dilihat Zhou Mo, mereka berdua tersenyum dan berkata, "Selama lebih dari sebulan, kakak senior Lin Jing kita telah mengabdikan diri kepada Ye Sen. Tampaknya selama Ye Sen bersedia, bunga yang lembut ini kemungkinan besar akan dipetik olehnya. Kau tahu, kakak senior Lin Jing dapat menduduki peringkat 3 teratas di antara murid sekte luar kita di tingkat kelima Ki. Selain itu, dia adalah putri seorang tetua di sekte, jadi aku belum pernah mendengar siapapun yang dapat dia kagumi. Namun kali ini, dia jelas memiliki kesan yang baik tentang Ye Sen." "Benar sekali, Ye Sen benar-benar membuat kita memandangnya dengan cara baru. Ketika dia hanya berada di tingkat keempat Ki, dia lebih kuat daripada kebanyakan murid di tingkat kelima Ki. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia berhasil menembus ke tingkat kelima Ki. Sekarang kekuatannya pasti hampir sama dengan kakak senior Lin Jing. Aku perhatikan bahwa Ye Sen telah membuat kemajuan setiap hari dari berburu monster akhir-akhir ini. Dia adalah seorang jenius dalam kultivasi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika aku adalah kakak senior Lin Jing, aku juga akan tertarik pada Ye Sen." Hong Men dan Fang San saling berbicara, yang membuat Zhou Mo semakin kesal. Dia memukul pedang di tangannya ke tanah dan berkata, "Baiklah, jangan bicara omong kosong tentang hal semacam ini.
Jika Sister Jing mendengarnya, kalian berdua akan mendapat masalah. Ayo cepat berlatih. Jika kita bisa membunuh orang besar di Jinghu, perjalanan kita ke Gunung Wanshu akan benar-benar sukses. Orang besar di Jinghu. Mendengar kata-kata Zhou Mo, pikiran Hong Men dan Fang San terlintas dalam benak mereka sesosok monster yang panjangnya lebih dari 10 meter. Mata mereka menyala-nyala. Itu adalah monster berharga yang tercatat dalam buku 10.000 binatang milik sekte. Aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dengannya kali ini. Kali ini, kita harus mengalahkannya sebelum dia tumbuh dewasa. Memikirkan hal ini, mereka berdua jarang tenang dan terus duduk bersila dan berlatih. Zhou Mo menatap tajam kedua sosok di hutan tidak jauh dan terus berlatih. Pada saat ini, dua sosok muncul di hutan, satu dengan kaki panjang dan wajah cantik, yang lain dengan wajah halus dan mata tajam. Siapa lagi kalau bukan Lin Jing dan Ye Shen? Ledakan, ledakan. Di dalam hutan, pedang Ye Shen beterbangan, berlatih ilmu pedang. Saat ujung pedangnya melesat, dalam sekejap, tanda berbentuk salib menembus lebih dari selusin pohon raksasa yang tebalnya lebih dari 1 meter. Sulit dipercaya bahwa pedang itu begitu cepat dan ilmu pedangnya begitu kuat sehingga muncul pada remaja seusia ini. Melihat Ye Shen, yang tenggelam dalam latihan dengan wajah tegas dan tenang, mata indah Lin Jing penuh dengan senyuman. Baru 3 hari, dan dia telah berlatih ilmu pedang pembunuh cepat silang sejauh ini. Orang ini benar-benar monster. Dengan kecepatan latihan ini, kami benar-benar yakin bahwa kami dapat memburu monster ular danau cermin. Ye Shen, kamu selalu mengejutkanku. Lin Jing memegang tangannya di depan dadanya yang membuncit sangat menggoda, dan dia tidak mengganggunya, hanya menonton Ye Shen berlatih dengan tenang. Teknik pedang pembunuh cepat silang, teknik pedang tingkat menengah tingkat kuning lainnya yang menggunakan metode pedang cepat. Ye Shen menatap tanda silang yang menusuk pohon-pohon raksasa di sekitarnya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Pedang cepat, pedang cepat, pedang cepat. Baik itu teknik pedang hujan lebat, teknik pedang cahaya ganas, atau teknik pedang pembunuh cepat silang ini, semuanya mengejar kecepatan pedang tertinggi. Teknik pedang pembunuh cepat silang, menggunakan pedang sebagai busur dan target sebagai target, melepaskan serangan cepat silang. Teknik pedang cahaya ganas berasal dari tusukan cahaya ganas, dan mengejar kecepatan cahaya yang melesat keluar. Dan teknik pedang hujan lebatku juga seperti hujan lebat yang turun, dan kecepatan hujan lebat di langit adalah kecepatan pedang di tanganku. Wow, gerakan pedang baja halus di tangan Ye Shen berubah, dan dalam sekejap, energi sejati yang besar di badannya tersapu keluar, dan pedang di tangannya juga melesat dan menusuk ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dalam jarak 10 meter, sosok Ye Shen tidak terlihat lagi, dan hanya langit dan tanah yang dipenuhi dengan cahaya pedang dan hujan pedang. Ini adalah jurus ketiga dari teknik pedang badai, hujan lebat di seluruh langit. Puff, 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 kemanapun cahaya pedang itu lewat, kemanapun hujan pedang itu jatuh, ada bekas-bekas pedang yang dalam di pohon-pohon raksasa dan tanah. Kecepatan pedang yang ekstrim itu bahkan membuat ruang itu meledak samar-samar dengan suara guntur. Dalam kepingan-kepingan cahaya pedang itu, apa yang terjadi dalam lebih dari 1 bulan sejak memasuki gunung 10.000 binatang juga terlintas di benak Ye Shen. Setelah tim terbentuk di lembah Woniu, Ye Shen, Lin Jing dan 5 orang lainnya memasuki gunung 10.000 binatang. Gunung 10.000 binatang, pegunungan dan ladang-ladang itu panjangnya ribuan mil, dan kelima orang itu memasukinya, seperti setetes air yang jatuh ke laut, dan sosok mereka dengan cepat menghilang di hutan lebat. Daerah perburuan yang dipilih oleh kelima orang itu adalah daerah pegunungan Silent Ridge di luar gunung 10.000 binatang. Menurut atlas area pegunungan luar gunung 10.000 binatang yang mereka bawa, monster terkuat di sini adalah monster tingkat ke-6, dan yang terlemah adalah monster tingkat ke-4, yang sangat cocok untuk kelompok orang Ye Shen untuk berlatih berburu. Ye Shen dan 5 rekannya akan berburu monster dan mengumpulkan pengalaman tempur setiap hari. Pada hari ke-14 setelah tiba di Silent Hill, mereka berlima bekerja sama untuk membunuh monster tingkat ke-6, kera bermata api. Akumulasi hari-hari ini memungkinkan Ye Shen untuk menerobos ke tingkat ke-5 Ki dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, ia telah mengolah 24 dari 33 meridian di badannya, dan semakin dekat untuk menyelesaikan teknik pemurnian meridian. Terobosan dalam kultivasi memungkinkan kekuatan Ye Shen meningkat lagi. Dalam tim 5 orang,
Kecuali Lin Jing, yang kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-6 Qi, ia telah meninggalkan 3 lainnya jauh di belakang. Setelah kekuatan Ye Sen meningkat, kecepatan di mana 5 orang memburu monster menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian, mereka bahkan memburu 2 monster tingkat ke-6 secara berturut-turut. Hampir tidak ada apapun di area Silent Hill yang mereka takuti, dan mereka masuk semakin dalam ke area Silent Hill. Tepat ketika mereka telah memperoleh panen yang besar dan sebagian besar tim memiliki ide untuk berhenti dan kembali ke sekte, secara kebetulan, mereka menemukan iblis ular besar sepanjang 15 atau 16 meter di sebuah danau yang disebut Danau Cermin jauh di Silent Ridge. Jika itu adalah iblis ular tingkat 6 biasa, itu tidak akan mengejutkan, tetapi ketika melihat garis-garis perak pada badan iblis ular ini, bahkan Lin Jing yang berpengetahuan luas tidak dapat menahan kegembiraan. Iblis ular ini ternyata adalah iblis ular bergaris perak yang ditandai secara khusus dalam 10.000 binatang dari benda langka Sekte Qingyun. Menurut 10.000 binatang, iblis ular bergaris perak itu panjangnya 8 meter saat lahir, mencapai level monster tingkat keempat. Saat ia tumbuh, ia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatannya. Ketika tumbuh dewasa, panjang badannya bahkan dapat mencapai lebih dari 30 meter, dan dapat mengubah garis-garis perak di badannya menjadi garis-garis emas, menjadi monster tingkat ke-10 setan ular bergaris emas. Alasan mengapa ia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatannya dikatakan karena ia memiliki empedu ular alami di dalam badannya. Inti dari monster biasa-biasanya digunakan sebagai obat, dan menelannya secara langsung akan memiliki banyak kerugian. Namun, empedu ular hadiah dari monster ular bergaris perak justru sebaliknya. Dikatakan bahwa ia tidak hanya dapat ditelan secara langsung, tetapi orang yang menelannya bahkan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Qi secara signifikan setelah menelannya. Bahkan jika ia tidak dapat tumbuh menjadi monster tingkat ke-10 seperti monster ular bergaris perak, ia masih sangat mudah untuk membantu praktisi alam Qi untuk berhasil berkultivasi ke tingkat Qi ke-8 dan ke-9. Barang langka seperti itu tentu saja sangat berharga. Empedu ular hadiah dari monster ular bergaris perak bahkan dapat dijual dengan harga tinggi 100.000 tael perak, dan tidak ada pasar untuk itu. Setiap kemunculan empedu ular hadiah akan menyebabkan banyak praktisi alam Qi tingkat rendah berebut untuk mendapatkannya. Sayangnya, monster ular bergaris perak ini sangat sulit ditemukan. Bahkan di Gunung 10.000 binatang, dikatakan bahwa hanya 6 atau 7 yang telah ditemukan dalam ratusan tahun. Sekarang, Ye Sen dan timnya benar-benar menemukan monster ular bergaris perak yang belum mencapai kedewasaan. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Ketika melihat bahwa iblis ular bergaris perak itu panjangnya sekitar 15 atau 16 meter dan berada pada tahap monster tingkat ke-6 menurut catatan, dan dapat dilawan, Lin Jing langsung menggunakan metode memancing ular yang tercatat dalam kitab 10.000 binatang untuk memancing iblis ular itu ke darat dari Danau Cermin. Kemudian, pertempuran besar pun tak terelakkan. Alhasil, kekuatan siluman ular itu mengejutkan Lin Jing dan Ye Sen, anggota terkuat dalam tim itu. Siluman ular ini jauh lebih kuat daripada monster tingkat 6 yang pernah mereka buru sebelumnya. Menurut perkiraan Lin Jing, mungkin monster itu berada di puncak monster tingkat 6. Setelah pertarungan sengit yang panjang, mereka tidak hanya gagal menangkapnya, tetapi Fang San dan Zhou Mo dalam tim itu juga terluka satu demi satu, jadi mereka harus menyerah dan segera melarikan diri. Untungnya, siluman ular itu tidak mengejar mereka dan kembali ke Danau Cermin, yang membuat mereka merasa lega. Melihat bahwa siluman ular bergaris perak yang sangat berharga itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat memburunya, tentu saja, mereka tidak mau menyerah. Jadi mereka mulai berlatih di pegunungan dan hutan yang tidak jauh dari Danau Cermin, bersiap untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum melawan siluman ular itu. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang saling bertukar pengalaman kultivasi dan memperoleh sesuatu. Kunci untuk benar-benar memburu monster ular Danau Cermin juga jatuh pada Lin Jing dan Ye Sen, anggota tim yang paling kuat. Lin Jing dan Ye Sen sama-sama mengambil jurusan ilmu pedang. Lin Jing berlatih 3 set ilmu bela diri tingkat menengah tingkat kuning dan meraih sukses besar, dan berlatih 1 set ilmu bela diri tingkat tinggi tingkat kuning dan meraih sukses kecil, sementara Ye Sen berlatih ilmu bela diri tingkat menengah tingkat kuning yang paling kuat, ilmu pedang badai, dan meraih sukses besar. Sekte tersebut menetapkan bahwa ilmu bela diri sekte tersebut tidak dapat diwariskan kepada orang luar, tetapi Ye Sen memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pedang,
Jadi dia memberitahu Lin Jing sebagian dari pemahamannya tentang ilmu pedang, dan Lin Jing juga mewariskan ilmu bela diri tingkat menengah tingkat kuning miliknya sendiri, ilmu pedang pembunuh cepat silang, kepada Ye Sen. Sekarang, baru 3 hari berlalu sejak Lin Jing mewariskan ilmu pedang pembunuh cepat silang kepada Ye Sen, dan Ye Sen telah berhasil mempraktikkan ilmu pedang ini dan meraih sukses besar. Berlatih 1 set ilmu bela diri tingkat menengah tingkat kuning dan meraih sukses besar dalam 3 hari, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di sekte luar sekte Qingyun. Sebagai pemilik asli dari kumpulan keterampilan ini, Lin Jing tentu saja sangat terkejut. Semakin kuat kekuatan Ye Sen, semakin besar harapan mereka untuk memburu monster ular danau cermin. Dan setelah Ye Sen menguasai teknik pedang pembunuh cepat silang, dia membandingkan kumpulan teknik pedang ini dengan teknik pedang cahaya ganas dan teknik pedang badai, dan mempraktikkan gaya ketiga teknik pedang badai hingga sedikit berhasil. Teknik pedang badai adalah kumpulan seni bela diri terkuat di antara seni bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Dikabarkan bahwa itu adalah bagian dari seni bela diri tingkat kuning tingkat atas. Setelah menguasai gaya ketiga dari kumpulan teknik pedang ini hingga sedikit berhasil, Ye Sen merasa bahwa kekuatan teknik pedang ini bahkan lebih kuat daripada banyak seni bela diri tingkat kuning tingkat atas. Saya khawatir versi lengkap dari teknik pedang badai juga merupakan salah satu yang terbaik di antara seni bela diri tingkat kuning kelas atas. Teknik pedang telah membuat terobosan besar. Pada saat yang sama, selama periode latihan ini, ranah Qi tingkat kelima Ye Sen menjadi semakin stabil. Dia bahkan telah mengolah 30 dari 33 meridian teknik pemurnian denyut nadi. Dia hanya selangkah lagi dari menyelesaikan teknik pemurnian denyut nadi tingkat pertama. Sekarang kekuatan Ye Sen bahkan lebih kuat dari Lin Jing, dan dia benar-benar menjadi yang pertama di tim beranggotakan 5 orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mengingat, Ye Sen berlatih teknik pedang badai di hutan, dan itu adalah saat-saat terakhir. 5 pusaran Qi di badannya tiba-tiba bergetar, dan pada saat yang sama, 30 dari 33 meridian terbuka secara langsung. Dalam sekejap, ribuan hujan pedang meledak. Kemanapun hujan pedang pergi, pepohonan pun meledak. Dengan desir, pedang panjang itu kembali ke sarungnya. Ye Sen menatap hutan yang berantakan, pepohonan yang tumbang, dan bekas-bekas pedang yang dalam, lalu mengangguk. Saat ini, wajah Ye Sen yang halus memiliki garis-garis yang jelas, dan dia memiliki tampilan yang tegas dan bersemangat yang tidak sesuai dengan usianya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Lin Jing menatap Ye Sen yang berjalan ke arahnya, bahkan sedikit linglung. Sampai Ye Sen berjalan di depannya, aura maskulin yang kuat membuatnya panik, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Jing menekan jantungnya yang tiba-tiba berdetak kencang. Dia menatap Ye Sen, wajah cantiknya memerah. "Ye Sen, bagaimana latihanmu?" Ye Sen tersenyum dan berkata, "Kakak senior Lin Jing, mungkin kita bisa mencoba melawan iblis ular bergaris perak lagi." Ah, mulut kecil Lin Jing yang kemerahan terbuka sedikit, dan dia mengerti arti kata-kata Ye Sen dalam sekejap. "Ye Sen, apakah kamu mengatakan bahwa kita bisa pergi ke Jinghu untuk melawan iblis ular lagi?" Melihat Ye Sen mengangguk, mata indah Lin Jing tiba-tiba berbinar. "Setelah berlatih selama beberapa hari ini, aku sudah lama ingin melawan iblis ular lagi. Baiklah, kalau begitu kita akan memanggil Hong Men dan yang lainnya, dan berangkat lagi untuk melawan iblis ular di Jinghu." Jinghu, sebuah danau besar jauh di dalam Silent Ridge Gunung Wanshu. Danau itu memiliki radius ratusan hektar, tersembunyi di pegunungan, dan hampir tidak ada angin yang bertiup di permukaan danau, setenang cermin. Jinghu, akhirnya sampai di Jinghu lagi. Melihat danau besar dan tenang di depan mereka, Zhou Mo, Hong Men dan Fang San memiliki kegembiraan yang tak terselubung di mata mereka. Berpikir bahwa mereka akan melawan iblis ular lagi, dan bahkan memiliki harapan besar untuk memburunya dan mendapatkan empedu ular berbakat, beberapa orang menjadi bersemangat. Ye Sen, Lin Jing menatap Ye Sen dengan matanya yang indah, dan dia juga sedikit gelisah. Ye Sen mengangguk, "Ayo kita lakukan." Ya, di tepi danau, Hong Men dan Fang San membentangkan setumpuk jerami yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Saat jerami itu dinyalakan, tercium bau yang menyengat, dan bersamaan dengan bau yang menyengat itu, juga muncul aliran asap tebal. Begitu asap tebal itu muncul, asap itu seakan tertarik dan melayang ke permukaan danau cermin. Dalam sekejap,
Sebagian besar danau itu diselimuti asap abu-abu. Ye Sen, Lin Jing dan yang lainnya berdiri di tepi danau, memandangi danau, dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, permukaan danau yang awalnya tenang tiba-tiba bergelora dengan ombak, dan kemudian, disertai dengan suara air yang gemericik, seekor ular raksasa yang lebih tebal dari ember, dengan kepala ular berbentuk segitiga yang panjang, melayang keluar dari air. Ular raksasa ini ditutupi sisik-sisik hijau, yang masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan. Yang lebih ajaib lagi adalah pada sisik-sisik ini, orang dapat melihat garis-garis perak, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Setan ular bergaris-garis perak. Inilah yang akan diburu Ye Sen dan rekan-rekannya, binatang iblis puncak tingkat ke-6, iblis ular bergaris perak. Di tepi danau cermin, Ye Sen, Lin Jing dan 5 orang lainnya melihat ular perak raksasa yang melayang dari danau. Ekspresi mereka sedikit terguncang, dan kemudian sedikit panas melonjak di mata mereka. Setan ular perak ini benar-benar masih di danau cermin. Bakar lebih banyak rumput Aixiong untuk memancing setan ular ke darat, dan kemudian kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Mata indah Lin Jing bersinar, dan dia berkata dengan suara rendah. Ya, Hong Men dan Fang San mengangguk, dan memeluk setumpuk besar jerami dan melemparkannya ke dalam api. Ledakan. Jerami itu langsung terbakar, dan asap abu-abu tebal mengepul lagi, menutupi danau cermin. Asap abu-abu ini tampaknya memiliki rangsangan yang besar bagi setan ular perak. Pada saat asap abu-abu yang mengepul baru saja melayang ke tempat setan ular itu berada, kepala ular segitiga setan ular perak itu tiba-tiba berayun dan melihat ke tempat Ye Sen dan yang lainnya berada. Kemudian, setelah mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, iblis ular perak itu menamparkan air danau dengan keras, dan badan ular sepanjang 15-16 meter itu melesat keluar dari danau cermin dengan ganas. Seperti seekor naga yang muncul dari air, iblis ular terbang itu sangat kuat. Ledakan. Hampir dalam sekejap, iblis ular itu melesat melewati tepi danau, dan kemudian, dengan gerakan ekor ularnya yang besar, ia menamparkan jerami yang terbakar. Ledakan. Ekor ular itu, seperti tongkat raksasa, bercampur dengan sejumlah besar energi sejati, mencabik-cabik bumi, dan jerami yang terbakar itu benar-benar padam dalam beberapa gerakan iblis ular itu. Kemudian, iblis ular bergaris perak itu mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Sen dan yang lainnya yang mundur puluhan meter. Sepasang mata hijaunya penuh dengan kemarahan yang memprovokasi. Iblis ular bergaris perak, Ye Sen dan keempat lainnya menatap iblis ular besar yang datang ke darat. Di bawah badan ular besar setinggi 15 atau 16 meter itu, mereka tampak tidak berarti. Sekarang, mereka akan menantang raksasa ini dengan badan mungil mereka dan membunuhnya. Bersiap untuk mengepung dan membunuh. Kata-kata tenang Ye Sen baru saja terucap, dan iblis ular yang marah itu tiba-tiba meraung, dan badannya yang besar meraung seperti bukit, menyapu ke arah Ye Sen dan yang lainnya lagi. Ledakan. Ekor ular itu mencambuk, dan tanah tempat kelima orang itu berdiri sebelumnya tercambuk dan retak. Serang. Beberapa orang yang menghindar ke samping meraung bersama, dan kemudian energi sejati yang besar di badan mereka meledak pada saat yang sama, dan satu demi satu, dengan energi sejati yang besar, menyerang iblis ular itu dari segala arah. Ye Sen memegang pedang baja halus, dan Lin Jing memegang pedang lembut seputih salju. Keduanya melesat tepat di belakang iblis ular itu. Mereka tidak hanya membawa kekuatan utama untuk membunuh iblis ular bergaris perak itu, tetapi juga harus memotong jalan mundur iblis ular itu kembali ke danau cermin. Di tiga sisi lainnya, Zhou Mo menggunakan pedang, Hong Men menggunakan tongkat besi panjang, dan Fang San memegang pisau besi hitam yang berat. Kelima orang itu meledak pada saat yang sama, dan energi sejati yang kuat ditambahkan ke keterampilan seni bela diri, membentuk cahaya pedang dan bayangan tongkat, yang membombardir badan ular besar di tengah. Raungan. Setan ular bergaris perak, yang dikelilingi oleh 5 orang, juga meraung ke langit. Raungannya terdengar bukan seperti ular tetapi binatang buas. Setan ular yang mengaum, dengan seluruh badannya penuh dengan energi sejati, berguling dan bertabrakan dengan serangan kelima orang itu. Ledakan, ledakan. Kekuatan energi sejati yang besar bertabrakan, membuat udara terkoyak dengan dentuman keras. Gelombang kejut yang besar menyebar, menghantam tanah dan menciptakan serangkaian lubang sedalam beberapa meter. Setan ular bergaris perak ini layak menjadi monster puncak tingkat ke-6.
Ia tidak terluka di bawah pengepungan 5 orang. Faktanya, di bawah serangan ini, Fang San, Zhou Mo, dan Hong Men semuanya terlempar sejauh 5 atau 6 kaki. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Hanya Ye Zhen dan Lin Jing yang tidak ditolak oleh setan ular itu. Ye Zhen menatap iblis ular itu dengan tatapan yang semakin tenang di matanya. Setelah dia berteriak dengan dingin, dia menyerang iblis ular itu lagi. Ledakan. 5 pusaran energi sejati di badan Ye Zhen melonjak liar pada saat yang sama. Energi sejati yang besar menyapu badannya seperti api. Dia tampak terbungkus dalam energi sejati. Pedang di tangannya mengucapkan nyanyian pedang yang jelas, dan kemudian cahaya pedang yang menyilaukan meledak, menebas ekor ular besar iblis ular itu seperti kilat. Datang lagi, Lin Jing, yang mengenakan baju besi kulit merah menyala dan memiliki badan yang ramping dan menarik, juga mengerahkan kekuatan bertarungnya yang kuat saat ini. Dia berteriak pada saat yang sama, dan pedang lembut seputih salju di tangannya langsung menembakkan energi pedang sepanjang lebih dari 3 meter, menebas badan ular iblis ular itu. Ledakan, ledakan. Mereka berdua layak menjadi yang terkuat di antara kelimanya. Dengan serangan gabungan mereka berhasil menembus perlindungan badan tebal iblis ular sepanjang 15-16 meter itu, meninggalkan bekas-bekas pedang di badannya, dan bahkan banyak sisik ular yang terhempas oleh mereka, memperlihatkan jejak-jejak darah. Raungan. Karena terluka oleh manusia mungil itu, iblis ular bergaris perak itu menjadi semakin marah. Ia berbalik, meraung dan meraung, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Ye Zhen dan Lin Jing. Wus! Menghadapi mulut berdarah yang lebih besar dari seluruh badannya, Ye Zhen sama sekali tidak takut. Ia menginjak tanah dengan jari-jari kakinya dan terbang ke udara. Pada saat yang sama, ia menggerakkan pedang di tangannya dan menembakkan jurus pedang berbentuk salib ke mata iblis ular itu. Pada saat yang sama, Lin Jing juga menggunakan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning teknik pedang petir yang dikuasainya, dan menusuk leher iblis ular itu dari bawah. Zhou Mo, Hong Men, Fang San dan 2 lainnya juga terbang mundur, dan bayangan pedang dan tongkat menyerang iblis ular itu dari belakang lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setan ular bergaris perak yang dikepung oleh 5 orang berturut-turut itu benar-benar marah. Tiba-tiba, aliran energi sejati seperti mata air keluar dari badannya, dan seluruh badannya tiba-tiba menjadi biru kehijauan. Kemudian, badannya yang besar menjadi lebih lentur dan momentumnya menjadi lebih kuat. Ia menarik Zhou Mo, Hong Men, Fang San dan 2 orang lainnya, dan setelah menarik mereka menjauh lagi, badannya tiba-tiba menggulung dan menjerat Lin Jing. Pada saat yang sama, kepala ularnya tiba-tiba melonjak, dan mengubah energi sejati di badannya menjadi serangkaian tombak energi sejati, menembaki Ye Zhen yang sedang menyerangnya. Setan ular ini benar-benar menggunakan serangkaian gerakan aneh, dan bahkan dengan 1 lawan 5, ia mampu sepenuhnya menekan ke-5 orang itu. Menghadapi gelombang serangan mengerikan dari setan ular itu, wajah Ye Zhen dan 5 orang lainnya tenggelam. Dalam pertempuran terakhir, ke-5 orang itu dikalahkan oleh serangan setan ular dengan perubahan seperti itu. Sekarang, apakah mereka masih bukan tandingan setan ular ini? Mustahil. Dalam latihan keras hari-hari ini, meskipun Zhou Mo, Hong Men, Fang San dan 2 lainnya belum membuat banyak kemajuan, Lin Jing dan Ye Zhen telah membuat kemajuan substansial setiap hari, terutama Ye Zhen, yang telah menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan terakhir kali dia bertarung dengan iblis ular. Bagaimana dia bisa membiarkan iblis ular bergaris perak ini dengan mudah memaksa mereka kembali? Jurus ketiga dari teknik pedang hujan lebat, hujan deras di seluruh langit. Ye Zhen di udara mengarahkan jari-jari kakinya dan terbang beberapa kaki ke udara lagi. Pada saat yang sama, pedang baja halus di tangannya memancarkan hujan pedang yang tak berujung. Hujan pedang ini bahkan membungkus sebagian besar badan iblis ular, dan menghantam badannya dengan keras. Pada saat yang sama, Lin Jing juga menghindari belitan iblis ular itu dengan gerakan badan yang aneh. Dengan teriakan, seluruh orang itu terbang seperti burung roh, dan pedang lembut di tangannya memancarkan cahaya pedang yang terang, dan bahkan ada busur listrik yang berenang di cahaya pedang itu. Seni bela diri tingkat atas tingkat kuning, teknik pedang petir ungu. Ini adalah seni bela diri paling kuat yang dikuasai Lin Jing hingga tingkat keberhasilan kecil, dan saat ini, dia juga menggunakannya. Menghadapi 3 rekan setim yang terlempar,
Ye Sen dan Lin Jing sekali lagi meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dan menghadapi iblis ular bergaris perak itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas bumi dan di langit, sudah ada cahaya pedang. Ye Sen, Lin Jing dan iblis ular bergaris perak itu bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di langit yang penuh dengan cahaya pedang ini. Zhou Mo, Hong Men, Fang San dan 3 orang lainnya yang terpental melihat ke arah Ye Sen dan Lin Jing yang sedang bertarung dengan monster ular bergaris perak tingkat 6 dan sama sekali tidak kalah, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Saudari Jing, Ye Sen, mereka sama seperti kita, keduanya berada di tingkat kelima Qi, tetapi mereka dapat langsung menghadapi iblis ular bergaris perak di puncak tingkat ke-6 Qi. Selama periode ini, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Jika bukan karena mereka, kita bertiga pasti harus melarikan diri saat melihat iblis ular bergaris perak, dan bagaimana kita bisa berharap untuk memburu empedu ular berbakat. Mereka adalah praktisi yang benar-benar berbakat, dan mereka pasti akan melangkah lebih jauh di masa depan. Di langit, gerakan pedang Qi gila terus membombardir, dan setelah ratusan gerakan, kedua orang dan ular itu terpisah lagi. Iblis ular bergaris perak jatuh ke satu tempat, dan Ye Sen dan Lin Jing berdiri berdampingan. Pada saat ini, ada puluhan bekas pedang pada iblis ular bergaris perak, dan 3 dari lusinan bekas pedang ini bahkan telah menembus langsung ke kulit dan daging iblis ular itu, dan aliran darah menyembur keluar darinya. Di sisi lain, Lin Jing dan Ye Sen, kecuali lengan Lin Jing yang sedikit tergores, memperlihatkan beberapa lengan putih, tidak ada kelainan pada keduanya. Terutama Ye Sen, dia persis sama seperti dalam pertarungan sebelumnya, bahkan auranya sangat stabil. Jelas, dalam pertarungan ini, Ye Sen dan Lin Jing berada di atas angin. Kakak Jing, Ye Sen. Melihat hasil ini, Zhou Mo Hong, Men Fang Shan dan 2 lainnya sangat gembira, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki harapan besar untuk membunuh iblis ular bergaris perak ini. Pada saat ini, Ye Sen tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Dia menatap iblis ular bergaris perak dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur badannya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Mundur dulu. Tiba-tiba, Ye Sen meraih pergelangan tangan Lin Jing dan melesat mundur. Ada apa? Pipi Lin Jing memerah ketika dia tiba-tiba dicengkeram oleh Ye Sen. Begitu dia melihat iblis ular bergaris perak itu, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Raungan. Tepat saat Ye Sen menariknya kembali, garis-garis perak pada badan besar iblis ular perak itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat. Dalam cahaya yang berkedip-kedip itu, badan ular besar iblis ular perak itu, yang panjangnya 15 atau 16 meter, tiba-tiba membengkak dengan liar. Dalam sekejap, badannya membengkak dari 15 atau 16 meter menjadi 20 meter. Pada saat yang sama, garis aneh muncul di dahi iblis ular perak itu. Garis ini tampak seperti pedang tetapi bukan pedang, tetapi lebih menyilaukan daripada cahaya garis perak itu. Dengan munculnya garis ini, iblis ular perak itu, yang telah tumbuh hingga 20 meter panjangnya, tiba-tiba meningkatkan auranya ke tingkat yang luar biasa. Cahaya kuat yang bersinar bahkan meledakkan lubang sedalam 1 meter di tanah di sekitarnya. Iblis ular perak ini benar-benar mengalami transformasi baru setelah terluka. Iblis ular bergaris perak itu tiba-tiba membuka matanya setelah bermutasi. 2 sinar cahaya yang tampak nyata keluar dari mata hijaunya, dan udara terkoyak olehnya. Apa yang terjadi? Bagaimana iblis ular bergaris perak ini tiba-tiba meningkat begitu banyak? Auranya, ya ampun, ini mungkin aura monster tingkat 7. Jelas-jelas terluka, bagaimana kekuatannya bisa meningkat lagi? Perubahan aneh iblis ular bergaris perak itu mengejutkan Zhou Mo, Hong Men, dan Fang San. Mereka belum pernah mendengar bahwa iblis ular bergaris perak bisa berubah seperti ini. Monster puncak tingkat ke-6 sudah sulit bagi mereka untuk dilawan. Jika ditingkatkan ke tingkat ke-7, itu akan dengan mudah membunuh mereka. Ye Sen, apa yang harus kita lakukan? Lin Jing, yang ditarik kembali oleh Ye Sen untuk menghindar, menatap iblis ular bergaris perak yang berubah aneh itu dengan ekspresi terkejut di matanya yang indah. Dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Iblis ular bergaris perak ini tampaknya memiliki kekuatan khusus di badannya, berbeda dari kekuatan aslinya. Ye Sen berkata dengan suara yang dalam, sambil menatap iblis ular bergaris perak yang masih beradaptasi dengan badannya yang telah berubah.
Setelah berlatih teknik pemurnian denyut nadi, persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya telah meningkat pesat. Meskipun perubahan iblis ular bergaris perak itu juga mengejutkannya, dia tetap menemukan sesuatu yang istimewa dari iblis ular bergaris perak ini. Kekuatan pedang, baik itu pola seperti pedang di dahi iblis ular bergaris perak, atau napas yang disemprotkannya, itu memberinya semacam kekuatan yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya pedang. Iblis ular yang tinggal di Danau Cermin ini benar-benar memberinya perasaan kekuatan pembudidaya pedang manusia, yang sungguh aneh. Kekuatan lain, Lin Jing menatap iblis ular bergaris perak yang kekuatannya telah meningkat drastis, tetapi dia tidak dapat merasakan kekuatan khusus lainnya yang disebutkan Ye Sen. Dia hanya merasa bahwa iblis ular bergaris perak saat ini membuatnya sedikit takut. Ledakan. Tepat saat mereka berdua berbicara sebentar, iblis ular bergaris perak itu tampaknya beradaptasi dengan lonjakan tiba-tiba di badannya. Sepasang mata hijaunya langsung menembak ke arah Ye Sen dan Lin Jing yang telah menyakitinya. Kemudian, iblis ular bergaris perak itu dengan tekanan yang luar biasa mengibaskan ekor ularnya yang besar dengan ganas, dan seluruh badannya melesat ke arah Ye Sen dan Lin Jing seperti anak panah. Hindari ujung tajamnya terlebih dahulu. Pada saat iblis ular bergaris perak itu melesat, Ye Sen berbicara dengan tenang kepada Lin Jing. Keduanya bergerak dan melesat melewati tembakan eksplosif iblis ular bergaris perak itu seperti kilat. Raungan, iblis ular bergaris perak, yang kekuatannya tiba-tiba meningkat, tidak mau melepaskan dua orang yang telah menyakitinya. Iblis ular itu meraung, dan badannya yang besar sekitar 20 meter itu sangat fleksibel. Ia mengejar Ye Sen dan Lin Jing yang menghindar lagi. Selama pengejaran, iblis ular bergaris perak itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan serangkaian badai ki sejati seperti pedang segera menyapu keluar. Ye Sen menggunakan jurus badan tingkat menengah tingkat kuning langkah Jing Hong secara ekstrim, nyaris menghindari bilah pedang. Lin Jing juga mengelak dengan serangkaian Jing Yun body movement. Badai ki sejati yang seperti pedang tidak melukai mereka berdua, tetapi langsung melesat ke pohon raksasa di kejauhan, yang setebal 1 meter, dan langsung memotong pohon raksasa itu menjadi dua. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon raksasa itu riyuntuh, dan tanah hancur dan debu serta asap ada di mana-mana. Bersamaan dengan ki sejati yang ganas yang melonjak di udara, seluruh area tiba-tiba menjadi kacau. Raungan, setelah mengejar untuk waktu yang lama, Ye Sen dan Lin Jing sangat lincah dan nyaris menghindarinya setiap saat. Mata iblis ular bergaris perak itu, seperti api hantu, berbalik dan tiba-tiba menatap Zhou Mo dan dua lainnya yang sudah ketakutan konyol. Sembunyi, pengingat Ye Sen baru saja sampai ke telinga ketiga orang itu, dan ketiganya melihat badan besar itu bergegas ke arah mereka. Mereka buru-buru menghindar dari gerakan badan mereka, tetapi masih terkena hantaman keras dari iblis ular bergaris perak dan terbang menjauh. Puff, puff, puff. Tabrakan ketiganya bahkan mematahkan beberapa pohon besar. Jika bukan karena pengingat Ye Sen, mereka akan buru-buru mengerahkan ki sejati mereka untuk melindungi badan mereka, dan mereka akan terbunuh oleh tabrakan ini. Meskipun demikian, ketiganya masih terluka parah oleh tabrakan itu, memuntahkan beberapa teguk darah, dan napas mereka melemah dengan cepat. Ketiganya terluka dalam satu pukulan, dan iblis ular bergaris perak itu melompat lagi, dan hendak menyerang lagi untuk membunuh ketiga orang itu sepenuhnya. Tidak, Zhou Mo dan dua orang lainnya yang merasakan gerakan iblis ular bergaris perak, mata mereka menyusut tajam, dan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Perasaan kematian menyapu anggota badan mereka. Pada saat ini, mereka melihat sesosok badan, melintasi kehampaan, dan jatuh di depan mereka, di depan iblis ular bergaris perak. Ye Sen, ternyata Ye Sen, yang terbang di saat kritis ini. Ye Sen, melihat ini, mata Lin Jing memerah karena cemas. Dia tahu bahwa Ye Sen ingin menyelamatkan Zhou Mo dan dua orang lainnya, tetapi bagaimana Ye Sen, yang baru berada di tingkat kelima Ki, dapat menghentikan iblis ular bergaris perak yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Dia menghentakkan kakinya, menggerakkan badannya, dan terbang ke sisi Ye Sen. Meskipun tangannya yang memegang pedang lembut seputih salju itu gemetar, dia tetap tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi ingin menghadapi iblis ular bergaris perak yang mengerikan itu bersama Ye Sen. Melihat tindakan Lin Jing, hati Ye Sen menghangat, tetapi kemudian dia menatap langsung ke iblis ular bergaris perak itu. Kakak senior Lin Jing, urus mereka, serahkan iblis ular ini padaku.
Bersinar, Ye Shen mengeluarkan pedang baja halus di tangannya dan mengarahkannya ke iblis ular bergaris perak itu. Tidak, kita harus bertarung bersama. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Lin Jing sangat cemas. Sebelumnya, mereka berdua bergabung untuk menekan iblis ular di puncak tingkat ke-6 Qi. Sekarang kekuatan iblis ular itu telah meningkat drastis. Bagaimana mungkin Ye Shen sendirian mengalahkannya? Percayalah. Kekuatan iblis ular ini saat ini bukanlah kekuatan aslinya. Kekuatan ini juga telah sedikit meningkatkanku. Suara Ye Shen yang sangat tenang membuat Lin Jing yang kebingungan sedikit terkejut. Ceritanya panjang, tetapi sebenarnya, hanya butuh sekejap mata dari Ye Shen yang menghalangi iblis ular itu hingga Lin Jing yang terbang di atasnya. Iblis ular bergaris perak itu juga tercengang ketika Ye Shen dan Lin Jing, yang telah bersembunyi, tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Kemudian, kemarahan yang sebelumnya dilukai oleh keduanya membara di mata iblis ular bergaris perak itu lagi. Ia meraung dengan marah dan tidak lagi peduli dengan Zhou Mo dan yang lainnya, dan langsung menyerbu ke arah Ye Shen. Urusi mereka dulu. Ye Shen menggulung energi sejatinya dan mendorong Lin Jing mundur beberapa kaki. Kemudian, sambil memegang pedang baja halus itu, ia langsung menuju iblis ular bergaris perak itu. Ye Shen, suara Lin Jing dipenuhi dengan sedikit air mata. Melihat Ye Shen yang sedang menembak langsung ke arah iblis ular bergaris perak, pikirannya langsung kosong. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, Ye Shen terbang, seluruh badannya dipenuhi dengan energi batin, dan dia tampak terbungkus dalam energi batin hijau. Matanya lebih jernih dari sebelumnya, dan dia menggunakan teknik pedang terkuat dari hujan badai ke arah monster ular perak dengan pedang di tangannya. Setan ular bergaris perak itu bahkan lebih cemburu pada Ye Shen. Ia berguling dan menggigit, ingin membunuh manusia kecil di depannya. Langit dipenuhi dengan energi sejati, dan bumi terkoyak. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, pikiran Lin Jing yang khawatir menjadi kosong. Ye Shen, yang bertarung melawan setan ular bergaris perak dengan kekuatan yang melonjak, sama sekali tidak kalah. Kekuatan pedang, itu benar-benar kekuatan pedang. Kekuatan setan ular bergaris perak itu tiba-tiba meningkat karena ia memiliki kekuatan pedang di badannya. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, mata Ye Shen menjadi semakin cerah. 30 meridian Qi, 8 meridian luar biasa, dan 33 cakra di badannya yang telah dikultivasikan semuanya terbuka, merasakan kekuatan aneh yang meresap ke langit. Pada saat ini, tampaknya dunia telah berhenti, dan suaranya telah sepenuhnya menghilang. Di langit dan di tanah, hanya kekuatan itu yang tersisa, kekuatan pedang yang aneh. Ketika kekuatan ini mencapai resonansi yang luar biasa dengan napas Ye Shen, rambut panjang Ye Shen berkibar tanpa angin, dan matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi yang menakjubkan. Angkat pedang dan tebas. Pedang ini, seperti hujan lebat, melesat jatuh dan jatuh dengan liar, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menebas sinar cahaya lebih dari 20 meter, dan menebas iblis ular bergaris perak yang tampaknya mandek di udara. Tanpa suara, badan besar iblis ular bergaris perak itu terbelah menjadi dua, dan langsung terpotong menjadi dua. Setelah beberapa saat, tampaknya dunia kembali bergerak. Ledakan, ledakan. Dalam aliran darah, badan ular yang terbelah menjadi dua bagian jatuh ke tanah dengan keras. Iblis ular bergaris perak, yang kekuatannya telah meningkat menjadi monster tingkat ke-7, benar-benar Mahtei di tangan Ye Shen, Mahtei di bawah pedangnya. Ledakan keras membangunkan Lin Jing dari pikiran kosong, dan mata Zhou Mo dan dua lainnya yang terluka parah dipenuhi dengan kengerian. Dan Ye Shen terbang turun dari langit, dan napas seperti anak panah keluar dari mulutnya. Matanya seterang bintang, dan sepertinya benih perlahan tumbuh di benaknya. Niat pedang, sepertinya aku telah menyentuh ambang niat pedang. Apa sebenarnya yang ada di dalam iblis ular ini yang bisa membuatku meningkatkan ranah pedangku begitu banyak dalam sekejap? Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan menuju mahiyat iblis ular bergaris perak itu. Di tepi danau cermin di punggung bukit sunyi gunung 10.000 binatang, setelah pertempuran, lingkungan sekitar kembali sunyi. Berjalan ke sisi mahiyat iblis ular, mata Ye Shen bergerak sedikit saat dia melihat mahiyat ular besar yang terpotong menjadi dua oleh pedang. Di kulit dan daging mahiyat ular, yang terbelah oleh energi pedang, ada dua benda di perut ular dan kepala ular, memancarkan cahaya redup. Di perut ular, ada bola daging perak seukuran kepalan tangan,
yang ditutupi dengan garis-garis seperti garis perak pada iblis ular berlapis perak. Itu adalah kantong empedu ular bawaan yang dijelaskan Lin Jing dan yang lainnya, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi ki sejati kultivator. Adapun benda lain di kepala ular, jantung Ye Sen mulai berdetak kencang begitu dia meliriknya. Matanya benar-benar tertarik oleh benda ini, dan dia bahkan tidak melihatnya lagi, bahkan jika itu adalah kantong empedu ular bawaan. Ini adalah pecahan seukuran telapak tangan. Pecahan ini sepertinya patah dari pedang. Warna pecahan itu sangat tua, dan ada pola badan pedang yang terukir di atasnya. Hanya dengan melihat pecahan ini, pikiran Ye Sen meledak, dan pengalaman keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya meningkat dengan cepat. Aura yang dipancarkan dari pecahan ini persis sama dengan aura kekuatan pedang yang dipancarkan oleh iblis ular bergaris perak tadi, dan persis sama dengan kekuatan pedang aneh yang dirasakan Ye Sen. Mungkinkah peningkatan kekuatan iblis ular bergaris perak yang tiba-tiba terkait dengan pecahan kecil ini? Mungkinkah perasaan niat pedang yang tiba-tiba kusentuh juga terkait dengan pecahan kecil ini? Benda aneh macam apa ini, yang ternyata memiliki fungsi ajaib seperti itu? Ye Sen melihat pecahan seukuran telapak tangan ini dan terkejut. Ye Sen, tepat saat dia hendak mengambil pecahan itu dan bersiap untuk mempelajarinya dengan saksama, suara Lin Jing datang dari belakangnya. Ye Sen, kamu baik-baik saja. Apakah kamu membunuh iblis ular ini? Ye Sen menoleh dan melihat Lin Jing berlari dengan panik. Tidak jauh di belakangnya, Zhou Mohong, Men Fangshan dan dua orang lainnya juga terlatih-tatih. Setelah Lin Jing berlari, matanya yang indah menatap Ye Sen dari atas ke bawah, lalu menatap bangkai ular di tanah, wajahnya yang cantik penuh dengan keheranan dan keterkejutan. Aku baik-baik saja. Ye Sen tersenyum. Empedu ular berbakat, itu adalah empedu ular berbakat. Zhou Mo, yang datang, melihat kantung empedu ular bergaris-garis perak memancarkan cahaya redup di perut bangkai ular itu sekilas, dan berteriak kaget. Hong Men dan Fang San juga mengikuti tatapan Zhou Mo. Ketika mereka melihat bahwa kantung empedu ular bergaris-garis perak itu persis sama dengan kantung empedu ular berbakat dari iblis ular bergaris-garis perak yang dijelaskan dalam kitab suci sekte, tenggorokan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling, dan mata mereka panas. Iblis ular bergaris-garis perak itu terbunuh, dan sisanya harus dibagikan. Empedu ular berbakat itu tepat di depan mereka, dan mereka tidak bisa menahan godaan. Setan ular bergaris perak ini dibunuh oleh Ye Sen seorang diri. Bahkan jika ada empedu ular yang berbakat, itu seharusnya milik Ye Sen. Pada saat ini, suara Lin Jing tiba-tiba terdengar. Dia berjalan ke sisi mahiyat ular dengan kakinya yang ramping, menatap Zhou Mo dan dua lainnya dan berkata perlahan. Kata-kata Lin Jing membuat suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Hong Men akhirnya mengangguk dan berkata, ya, ada aturan pembagian ketika kita pergi ke pegunungan untuk berburu monster, dan pembagiannya didasarkan pada seberapa banyak upaya yang dilakukan. Kali ini, dalam berburu monster ular bergaris perak, orang yang paling banyak berkontribusi adalah Ye Sen, diikuti oleh kakak senior Lin Jing. Kami bertiga tidak banyak berkontribusi, jadi kami tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan empedu ular berbakat ini. Fang San tertegun, menatap empedu ular berbakat itu dengan tajam, dan setelah menelan ludahnya, dia berkata, jika bukan karena Ye Sen, aku khawatir kita akan mati di tangan monster ular bergaris perak itu. Berikan empedu ular ini kepada Ye Sen, aku tidak punya kata-kata kedua. Hanya Zhou Mo yang ragu-ragu, tetapi melihat ekspresi ketiganya, dia hanya bisa berkata, kalau begitu, empedu ular berbakat akan diberikan kepada Ye Sen, tetapi kita dapat membagi kulit ular secara merata. Ye Sen, bagaimana menurutmu pembagian ini? Lin Jing mengangguk ketika dia melihat bahwa mereka bertiga setuju. Dia tersenyum cerah dan menatap Ye Sen. Kantong empedu ular berbakat. Aku akan memberikannya kepadamu, kakak senior Lin Jing. Aku akan mengambil pecahan ini. Ye Sen menggelengkan kepalanya, berjalan ke kepala mahiyat ular, mengambil pecahan pedang yang patah, dan berkata, pecahan. Setelah mendengar kata-kata Ye Sen, beberapa orang memperhatikan bahwa ada pecahan yang aneh di mahiyat ular itu. Sebelumnya, mata mereka sepenuhnya tertarik pada kantong empedu ular berbakat, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan pecahan itu. Bagaimana pecahan ini bisa dibandingkan dengan kantong empedu ular berbakat?
Ye Sen, kantong empedu ular berbakat dapat membantumu berlatih ke tingkat ke-9 Ki sejati dengan lancar. Lin Jing menatap Ye Sen dengan matanya yang indah, sedikit bingung. Dia belum pernah berlatih teknik pemurnian nadi, dan tidak seperti Ye Sen, dia memiliki persepsi aneh terhadap pecahan ini dan tidak menemukan sesuatu yang tidak normal pada pecahan itu. Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pecahan ini, meskipun aku tidak tahu apa itu, nilainya bagiku jauh lebih penting daripada kantong empedu ular yang berbakat. Aku khawatir itu juga harta yang langka. Aku akan mengambil pecahan ini. Lin Jing dan yang lainnya tidak dapat merasakannya, tetapi Ye Sen, yang berlatih teknik pemurnian nadi, dapat merasakan aura luar biasa dalam pecahan pedang yang patah itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang dapat memungkinkannya menyentuh ambang batas niat pedang dalam waktu sesingkat itu menjadi hal yang biasa. Sebagai perbandingan, empedu ular yang berbakat yang hanya dapat memungkinkan orang untuk berhasil berkultivasi hingga tingkat ke-9 Ki sejati tidak terlalu menarik bagi Ye Sen. Mengandalkan teknik pemurnian nadi, 8 meridian luar biasa dan 33 cakra, kecepatannya dalam menyerap Ki sejati kini telah jauh melampaui yang lain. Mengambil benda yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Ki sejati tidaklah terlalu berguna, jadi lebih baik memberikannya kepada Lin Jing. Bagaimanapun, Lin Jing mewariskan teknik pedang pembunuh cepat silang kepadanya, yang sangat membantunya dan memungkinkannya untuk berhasil mengembangkan gaya ketiga teknik pedang badai hingga sedikit berhasil. Lin Jing juga melakukan banyak upaya dalam pertempuran dengan iblis ular bergaris perak tadi. Ye Sen bukanlah orang yang rakus yang makan sendirian. Dia tidak ragu-ragu memberikan empedu ular berbakat itu kepada Lin Jing. Aku tidak menginginkannya. Lin Jing menggelengkan kepalanya. Pikiran gadis itu hanya menginginkan Ye Sen mendapatkan lebih banyak. Dia menatap Ye Sen dan tersenyum manis. Ye Sen, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku punya cara untuk meningkatkan kecepatan kultivasi Ki. Tetapi kamu, meskipun kamu sangat kuat, masih berada di area murid nominal. Dengan empedu ular berbakat, kamu mungkin bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian masuk saat kamu memasuki gerbang luar. Empedu ular yang berbakat, yang membuat banyak murid alam Ki berebut untuk mendapatkannya, sebenarnya didorong di antara Ye Sen dan Lin Jing, yang membuat Zhou Mo Hongman dan Fang San di samping tertawa dan menangis. Untuk sementara waktu, suasana di lapangan menjadi langka dan santai, dan perasaan menindas dari pertempuran sebelumnya melawan monster ular bergaris perak menghilang. Ketiganya hendak membuat beberapa lelucon, tetapi pada saat ini, Ye Sen, yang masih tersenyum, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke antara gunung dan hutan, mengepalkan pedang baja halus di tangannya, dan berteriak dingin, siapa yang menyelinap? Keluar! Apakah ada orang? Tindakan Ye Sen yang tiba-tiba membuat Lin Jing, Zhou Mo, dan keempat orang lainnya terkejut. Mereka semua mengikuti tatapan Ye Sen dan melihat ke dalam hutan. Hehe, kamu memang cukup cakap. Kamu dapat mengetahui nilai fragmen spiritual meskipun kita menyiapkan formasi penutup udara. Tidak heran kamu dapat melihat nilai fragmen spiritual. Namun, jangan ganggu aku. Aku menginginkan kantong empedu ular yang berbakat, dan aku juga menginginkan fragmen spiritual di tanganmu. Dengan suara whoosh, semburan udara terbang ke atas, memecah ketenangan di hutan. Sekelompok orang keluar dari hutan. Orang yang berbicara di depan mengenakan pakaian yang indah, tampan, dengan tahi lalat merah di antara alisnya, dan menunggangi binatang buas singa ajaib berbulu menyala sepanjang 4 meter. Di belakangnya, ada 7 atau 8 pemuda yang juga menunggangi binatang buas aneh. Apakah kamu, Zhou Hai? Zhou Hai. Melihat pemimpin ini, Ye Sen, Lin Jing, dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Orang yang bertanggung jawab tidak lain adalah Zhou Hai, pria yang pernah ditemui Ye Sen di kota Woniu, dari Sekte Tianluo tingkat 7, seseorang yang berada di tingkat ke-7 Ki sejati. Bersambung.